Bismillah ya, udah bisa kita mulai jam 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bismillahi masyaallah la yasu'a illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani waj'alni waziran min ahli. Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna ma lam na'lam. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukrulillah, pada malam yang berbahagia ini, Lailatul Iftitah, malam iftitah, malam muqaddimah. Dan sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri sekali lagi sebagai warga baru 3 minggu apa baru sebulan gitu. Walau alhamdulillah udah kenal sebagian besarnya. Saya Fikri Habibullah Muharram yang baru 4 mingguan, menjelang 4 minggu di sini. Dan untuk menghilangkan syubhat, saya harus menjelaskan profil siapa saya. Kenapa? Karena ilmu itu bagian daripada agama. Al-isnadu minad-din. Ilmu itu bagian daripada agama. Sanad itu bagian dari agama. Fanzur, maka perhatikan dari mana agama kalian diambil. Ya. Sehingga saya sangat senang kalau ada orang yang bertanya, dulu Anda ngaji di mana? Dulu Anda belajar di mana? Supaya sanad kita jelas. Karena biasanya aliran-aliran sesat itu berkembang dari orang-orang yang profilnya nggak jelas, yang pendidikannya nggak jelas, gurunya juga nggak diketahui siapa. Syekhnya cuma satu, Syekhun Wahid, wahwa Syekh Google. Biasanya seperti itu. Jadi saya mohon izin, Ustadz, sebelumnya saya mohon maaf ini ya. Jadi dulu saya pernah mondok di pondok pesantren Kotrun Nada Depok 2 tahun. Kalau pernah tahu Kiai Burhanuddin Marzuki rahimahullah, ya 2 tahun di situ. Dan itu saya langsung pindah ke Aceh. Saya di sono nyalap. Pesantren Salap itu pesantren yang lebih memfokuskan kepada pembahasan kitab kuning seperti yang kita kaji sekarang ini. Saya 5 tahun, makanya saya bisa bahasa Aceh. Iya, bahasa Aceh bacut-bacut. Kalau ada orang Aceh, saya insya Allah bisa. Mungkin juga teman-teman di sosial media, semuanya saya izin sambil live ya supaya manfaatnya ditebar. Karena banyak orang yang viralkan maksiat, saatnya kita viralkan ibadah. Terus dari situ saya ke pesantren Darussunnah Ciputat bersama Al-Maghfurlah Kiai Ali Mustafa Yaqub. Dari situ sebenarnya saya banyak menimba ilmu termasuk bahasa Arab ya. Bahasa Arab dasar dari pesantren sebelumnya ada, tapi saya dalemin lagi ketika saya di Darussunnah. Di situ selesai 4 tahun dan sekarang udah jalan keliling sambil ngajar ngaji di beberapa tempat. Pernah ngajar di beberapa pesantren di Bogor, dan sekarang saya fokus untuk mendampingi Syekh Ammar yang kemarin sudah kita tahu kabar kedatangan beliau ke sini. Terus setiap hari seperti itu. Dan insya Allah malam ini malam pembukaan, dan saya mohon izin, saya menamakan sementara, ini bukan nama paten, sampai nanti ada ilham dari kita semua pengen namain majelis ini apa. Tapi saya sementara namain di sini Pak Jenal namanya Majelis Rohah. Rohah itu artinya nyantai. Jadi saya nggak pengen ini kesannya serius ya. Pertama itu ya, kesannya serius itu takut nanti seolah-olah menggurui. Di sini saya cuma teman, anggaplah sebagai teman diskusi yang hanya tugasnya membacakan kitab. Nanti diskusi kita lepas bareng-bareng semuanya ya. Dan itu yang pertama, majelisnya bernama Majelis Rohah, artinya nyantai karena emang pengennya nyantai. Kemudian yang kedua yang lebih akan saya tekankan adalah bagaimana kita bisa menghidupkan ini diskusi ya. Dalam arti bukan berarti di sini saya yang paling alim, enggak. Ya, kalau kata para ulama, rubba muballighin au'a minas sami'i. Kadang-kadang orang yang jadi penyimak itu lebih alim, lebih faqih daripada orang yang menyampaikan. Gitu. Jadi kita di sini sharing mudzakarah, bahasa Arabnya itu. Mudzakarah, berbagi. Ustaz Zainal tahu satu permasalahan yang mungkin saya nggak tahu masalah ini. Karena nanti kita akan temukan banyak kayak gitu. Misal apa ya yang kemarin pernah kita AC misalnya. AC ini kan ngeluarin air. Itu air AC yang udah ditumpuk-tumpuk bisa nggak dipakai buat bersuci, buat wudhu, buat mandi besar misalnya? Nah itu
Itu permasalahan sehari-hari yang insya Allah nanti akan kita temukan di dalam kitab ini. Saya mungkin nggak tahu AC bagaimana. Nah itu kan nanti kan kalau misalnya ada yang pakar AC, dia bisa menjelaskan, oh air AC itu sumbernya begini. Apakah dia ada zat yang jelek hanya apa enggak? Apa justru zatnya bagus sehingga bisa dipakai untuk bersuci atau tidak? Nah itu nanti kita akan banyak diskusi dan kita hidupkan diskusi di situ. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, insya Allah kitab yang akan kita baca bersama-sama ini kitabnya, kitab Fathul Qarib Al-Mujib ya. Ini kitab Fathul Qarib Al-Mujib, saya sudah beli, tinggal diambil, dibawa ke rumah. Nah ini memang gundul, nggak ada harokatnya, nggak ada bacaannya. Bagi mungkin yang apa namanya baru pertama kali tadi Don. Baru pertama kali. Ya kitab seperti ini. Ya ini kenapa yang dipakai kitab ini nanti akan saya jelaskan lebih panjang. Tapi pada intinya ini kitab adalah kitab paling dasar yang akan banyak dipelajari di pesantren-pesantren. Cuma saya juga harus perjelas bahwa kita nggak akan fokus ke bahasa Arab karena nggak cukup waktu buat kita untuk ngaji bahasa Arab, untuk ngaji nahu, ngaji sorobnya. Tapi kita akan lebih fokus kepada pembahasan apa yang ada di dalam kitab ini. Tujuannya adalah supaya kita bisa memahami isinya, memahami maksudnya. Nanti kita bisa sharing satu sama lain dengan apa yang ada dalam kitab ini. Kitab Fathul Qarib ini akan saya jelaskan lebih dalam nanti. Kemudian yang keempat, insya Allah majelis ini mingguan. Ini saya harus berikan pengantar di awal. Majelis ini mingguan. Insya Allah selama setiap hari Selasa malam Rabu, selagi ini harus yang paling saya kedepankan. Selagi saya ada di sini di Bogor, nggak keluar kota karena untuk ngisi ceramah dan lain-lain, kita akan ngaji di sini. Cuma kadang-kadang Pak Heru tahu kadang-kadang saya keluar sama Syekh ke Sulawesi, ke Sumatera atau ke kota besar, ya mungkin akan ada 1-2 kondisi yang mungkin saya nggak bisa di sini untuk istiqomah. Tapi akan saya kabari lebih awal insya Allah. Tapi selama saya ada di sini, insya Allah saya akan upayakan kita terus istiqomah buat ngaji. Prinsipnya al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah, 1000 kemuliaan. Ya, begitu kata para wali. Yang penting kita istiqomah karena yang Tuhan lihat itu bukan ilmu yang kita dapat, tapi bagaimana kesungguhan kita dari setiap huruf yang kita baca. Itu semuanya kalau kita diniatkan lillah, insya Allah semuanya akan diganjar dengan pahala yang berkali lipat semuanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita baca kitab, saya ingin sedikit berikan pengantar dulu. Ya. Yang pertama, kitab yang akan kita baca itu ini adalah kitab level kedua. Ya. Jadi ada satu kitab, ini kitabnya, Matan Ghayah wa Takrib. Ada juga yang mengatakan nggak pakai wa, Matan Ghayatut Takrib. Ya, ini kitabnya. Kitabnya tipis. Ya. Ini berharokat. Sebagian pesantren wajib menghafalnya, tapi ada juga yang enggak, yang penting paham. Saya sendiri nggak disuruh menghafal, yang penting paham inti daripada penjelasan yang ada di dalam kitab ini. Ini kitab bicara tentang fikih. Bab-bab yang ada di dalam kitab ini, misalnya, saya nggak akan sebut semua. Yang pertama muqaddimah, pembukaan. Malam ini kita pembukaan. Ya. Yang kedua kitab Thaharah, kita bicara tentang bersuci. Terus setelah itu kita lagi bicara lagi nanti bersuci itu semuanya nih. Dari masalah junub, wudhu, hadas kecil, hadas besar, dan lain-lain nanti dibahas. Kitab yang kedua kitab sholat. Itu dibahas tentang sholat dan semua permasalahan-permasalahan yang ada di dalam sholat. Kemudian ada lagi kitab zakat. Terus kitab puasa. Terus kitab haji, kitab nikah, kitab jinayah, pidana dalam agama Islam. Itu nanti akan kita bahas pelan-pelan. Ini kitab ringkes, namanya matan. Istilahnya orang pesantren nyebutnya matan. Nah, ini biasanya dipelajari di kelas 1. Setelah 1 tahun tamat mempelajari kitab ini, baru lanjut level yang kedua adalah kitab Fathul Qarib Al-Mujib. Ini kitab yang kita pelajari malam ini. Ya. Ini kitab, kalau kita buka, misalnya Pak Heru buka isinya itu, kan ada yang di dalam, ada yang di luar. Yang di luar kotak itu isi kitab ini. Ditulis ulang di sini. Nah, yang ada di dalam ini penjelasan tambahan dari apa yang dijelaskan di dalam kitab yang ada di samping matan. Orang-orang menyebut istilahnya syarahnya, penjelasannya.
Ya. Ini level 2. Jadi yang kita baca di dalam. Ketika kita baca kitab ini, otomatis kita baca kitab ini. Gitu. Ya. Haimtum asal ya. Jadi kita baca kitab ini juga akan kebaca semuanya. Nah, ini kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ternyata kitab ini dirasa belum cukup. Ada kemudian ulama yang membuat kitab lagi. Nah, ini kitabnya. Namanya kitab Fathul Qorib. Kitab Hasyiyah Al-Bajuri. Orang pesantren sering sebut kitabnya kitab Bajuri. Bajuri sebenarnya nama ulama itu. Cuma orang Indonesia taunya Bajai Bajuri. Padahal itu nama ulama alim yang produktif dan imam dalam madhab Syafi'i yang luar biasa. Nah, ini juga sama formatnya. Yang ada di luar ini, nih di garis ini isi kitab ini. Yang ada di dalam baru penjelasan daripada kitab ini. Cuma ini level lanjutan dari kitab ini. Kalau udah tamat baru kita loncat kitab ini. Ini lebih detail lagi. Ini ada 2 jilid. Ini jilid yang saya pegang nih berapa nih? Di jilid yang saya pegang, jilid yang pertama. Ada lagi satu lagi di dalam jilid yang kedua. Nanti kalau udah khatam, insya Allah kita akan buka di jilid yang kedua. Cuma saya di sini nggak akan memakai kitab ini, tapi yang akan saya bacakan ini kitab ini, dan saya itu mungkin lebih ke saya akan mengambil ifadah atau penjelasan apa yang tidak ada di sini, yang ada di sini, dan saya akan jelaskan di sini. Terus yang perlu untuk diperhatikan lagi, kitab Matan Takrib ini dikarang oleh seorang ulama yang sering disebut dengan nama Imam Abi Syuja'. Beliau ini wafat pada tahun 593 Hijriah. Ya. Kemudian datanglah ulama lagi, baca kitab ini dan tertarik menjelaskan. Nama ulamanya adalah Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Inilah yang mengarang kitab Fathul Qorib ini, Al-Mujib. Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi. Kapan wafatnya beliau? Wafat beliau pada tahun 918 Hijriah. Datang kemudian orang yang tertarik dengan kitab ini dan ingin menjelaskan lagi isi kitab ini lebih lebar, adalah kemudian Imam Bajuri. Dan beliau ini wafat di tahun 1276 Hijriah. Berarti udah kekinian nih. Beliau ulama mutakhirin, ulama yang terakhir. Kalau 1860 Masehi. Hijriahnya 1276 Hijriah. Jadi 1876 Masehi. Berarti ini kitab udah luar biasa lamanya. Apalagi penulis yang pertamanya ini nih, Hijriah ini, Masya Allah. Dan sampai sekarang ilmunya masih bermanfaat. Namanya masih disebut-sebut. Kenapa? Karena ilmu dan karyanya. Ya. Madhab dalam agama Islam itu ada 4 yang masyhur. Yang pertama mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Yang kedua mazhab Maliki. Yang ketiga mazhab Syafi'i. Yang keempat mazhab Hambali. Ini 4 mazhab. Sebetulnya guru-guru saya bilang banyak, bahkan ada 9 mazhab dalam agama Islam. Cuma yang jadi masalah imam-imam yang lain enggak bikin buku. Karya-karyanya tidak dibukukan sehingga hilang. Wafat beliau hilang. Hanya pendapat-pendapatnya aja yang masih ada, itu pun dinukil oleh ulama-ulama yang lainnya. Nah, kita nggak akan lebih dalam bahas masalah perbandingan mazhab. Itu jurusan saya kuliah. Sampai sekarang aja belum kelar-kelar karena susah banget belajar mazhab. Ya. Karena nanti ketika bicara nyentuh wanita dan perempuan, itu beda 4 mazhab, beda-beda hukumnya. Ada yang bilang nyentuh istri batal, ada yang bilang nyentuh istri kagak batal. Mana yang benar? Nah, itu nanti akan kita bicarakan lebih dalam. Dan sebelum kita mulai, mari sama-sama kita bacakan suratul Fatihah. Kita niatkan untuk ketiga musannif atau pengarang dari kitab ini, Imam Abi Syuja', kemudian Imam Al-Ghazi, dan yang ketiga adalah Imam Al-Bajuri. Mudah-mudahan Allah tempatkan beliau-beliau di tempat yang terbaik di sisinya, dan ilmunya bermanfaat buat kita semua, dan setiap ada manfaat itu kita doakan dan kita niatkan pahalanya ngalir untuk kita semuanya. Dan kita baca ta'adduban sebagai adab kita kepada guru-guru kita. Kita kedepankan akhlak di sini. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau baca dulu di halaman dalamnya? Boleh? Nanti kita jelaskan bersama-sama.
Ustaz, Ru mau baca? Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu ya, dikit. Nanti baru akan saya artikan pelan-pelan. Baca aja sesuai dengan posisinya. Nanti kalau nggak usah disakalin lah, nggak apa-apa. Yang penting nanti kalau ada arti-arti yang penting-pentingnya jadiin notes atau catatan aja. Kita baca di dalam, yang ada di dalam kotak. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah diikutin, biar saya aja yang baca, yang lain dengar semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imamul Alimul Allamatu Syamsuddin Abu Abdillahi Muhammad ibni Qasim Asy-Syafi'i taghammadahu Allahu birahmatihi wa ridwanihi. Amin. Alhamdulillahi tabarrukan bifatihatil kitabi li'annaha ibtida'u kulli amrin dhi balin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati darith thawabi. Ahmaduhu an waffaqa man arada min ibadihi littafaqquhi fid dini ala wifqi muradihi wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalina al-qaili man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din al-ayat wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikridz dzakirina wa sahwil ghafilina. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Syekhul Imamul Allamah pakai tasydid di situ ya. Qala Syekhu berkatalah, qala berkata, telah berkata. Siapa yang berkata? Asy-Syekhul Imam, seorang syekh. Al-Imam, yang juga seorang imam. Al-Alimu, yang juga alim. Al-Alimu, yang juga alim, banyak ilmu. Al-Allamatu, lanjut. Yang allamah, arti alamah yang super sangat banyak ilmunya. Alim itu banyak ilmu, allamah lebih banyak lagi ilmunya. Ya, allamah ini masih sifat ya, menyifati seorang syekh yang dimaksud ini. Ini syekh ini berkata, cuma belum tahu kita apa yang dikatakan. Siapa nama syekh tersebut? Apa julukan syekh itu? Syamsuddin. Syamsuddin, Syamsu artinya apa? Ada yang tahu Syamsu? Kurang ya hayang. Syamsu itu artinya apa? Matahari. Syamsuddin, matahari agama. Abu Abdillah, yakni Abu Abdillah, namanya baru di sini. Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. Muhammad bin Qasim. Muhammad ini adalah anaknya Bapak Qasim, ulama Qasim Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Nah, baru kita masuk sedikit penjelasannya. Qala, berkata syekh. Apa yang dimaksud seorang syekh? Nah, di dalam kitab Bajuri dijelaskan. Bahkan dijelaskan di sini termasuk bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kata-kata bismillah ini termasuk kita ngaji kitab. Di dalam kitab Bajuri disebutkan, syarah disebutkan dalam hadis kullu amrin dzi balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fa wa aqta'u wa abtaru wa ajdan. Segala sesuatu yang penting, kullu amrin dzi balin, segala sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan membaca bismillah, maka sesuatu tersebut terputus berkahnya.
Cuma yang jadi patokan ini zibalin. Kullu amrin zibalin, segala sesuatu yang penting. Penting ini, nah ini dilihat dulu nih. Makanya di sini para ulama menjelaskan hukum membaca bismillah itu berbeda-beda. Yang pertama hukum membaca bismillah itu disebutkan wa'lam annal basmalata tusannu. Ketahuilah bahwa membaca bismillah itu disunnahkan untuk setiap urusan yang penting menurut pandangan syariat. Itu disunnahkan bismillah. Mau sholat, nggak apa-apa, dalam hati dulu baca bismillah. Mau pergi ke masjid, keluar dari rumah, bismillahirrahmanirrahim. Itu kan syariat. Pulang dari masjid, baca bismillah. Mau kerja kan ibadah. Bismillah. Mau apa lagi misalnya? Mau ntar kalau itu masak, hal-hal yang mubah nanti. Terus apa lagi? Misalnya hal-hal yang benar ibadah, pengen mulai baca Al-Quran, bismillah. Bahkan itu mah harus banget tuh, kuat banget kalau baca Quran. Terus pengen apa lagi? Pokoknya semua hal yang bernilai ibadah itu disunahkan untuk dimulai dengan bismillah. Dan kalau bicara syarah bismillah secara lengkap, guru-guru saya sering ngomong, sebulan dia mau bakal cukup ngomongin bismillah. Kalau mau disyarah nih arti bismillah, sebulan gak bakal cukup. Ya. Itu yang pertama sunnah. Jadi penting lita'awudi barakatiha, agar berkahnya selalu mengiringi kita. Ya. Ini belum di bawah nih, masih bismillah nih penjelasan. Tadi udah maknain dulu. Kemudian ulama juga menjelaskan artinya bismillah juga bisa berhukum makruh, haram. Maaf. Bismillah juga tahrumu, haram. Haram baca bismillah. Kapan bismillah haram dibaca? Alal muharrami lidzatihi kasyurbil khamari. Ketika kita melakukan sesuatu yang haram dan berdosa. Kasyurbil khamari, seperti mabok. ada topi miring. Bismillahirrahmanirrahim. Selingkuh. Dosanya double. Haram. Minumnya haram, baca bismillahnya juga tambah haram double. Betul itu. Mau maling, bismillah. Itu udah haram. Dari mulai baca bismillahnya itu para ulama udah menjelaskan haram. Pertama sunnah, yang kedua haram. Terus ada lagi baca bismillah hukumnya makruh. Kalau haram udah nggak perlu dijelasin ya. Ada lagi hukumnya. Masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi di luarnya masih boleh. Di luar. Nanti itu kan masih mubah ya. Kan ada doanya kan kalau masuk kamar mandi makanya. Ada doanya itu. Ya. Ada doa khususnya. Pas di luar kita baca. Di dalam nanti kalau misalnya kelupaan baru kita baca, tapi di dalam hati jangan diucapin. Kalau misalnya kita terlanjur lewat dari kamar mandi. Ya. Kemudian baca bismillah juga hukumnya makruh. Di sini dijelasin. Cuma contohnya menarik nih ya. Kan nazri li farji zaujatihi. Seperti apa Ustaz? Gak apa-apa ya? Gak apa-apa Ustaz? Cowok semua. Seperti melihat ke farji istrinya sendiri. Ya udah. Memang kalau kita baca kitab hukum melihat kepada seorang perempuan itu ada 7 hukum. Ada yang haram, ada yang makruh. Nah, salah satunya ini ada nih di bab nikah ntar di dalam kitab ini nih. Ya. Salah satunya melihat kepada farji seorang istri itu hukumnya makruh. Jadi jangan dilihat. Kalau dirasain, itu lain cerita ya. Itu makruh, nggak usah dilihat lah. Ya. Ini mohon maaf, saya juga mohon izin. Ini saya live-kan sekali lagi. Jadi buat teman-teman di rumah, nanti silahkan kalau ada pertanyaan boleh nanti di komentar aja. Nanti di akhir saya akan scroll pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Itu. Terus di sini dijelaskan lagi bi khilafil mahram li'arid. Tapi hukum ini tidak berlaku kalau ada haram yang sifatnya aridi. Apa itu haram aridi? Haram karena ada faktor lain. Sesuatu yang hukumnya boleh, cuma karena ada faktor X yang datang kepada hukum ini, dia akan merubah hukumnya yang tadinya boleh atau tadinya sunnah menjadi misalnya makruh, misalnya haram. Itu nggak apa-apa kalau di situ masih ditolerir untuk baca bismillah. Misalkan ngambil mangga gitu ya punya tetangga. Itu mau ini dijelasin. Kal wudu'i bima'in maksubin.
Contohnya kita berwudu dengan air hasil curian, rampasan, hasil gosok istilahnya. Itu kalau bisa mah jangan. jangan itu makruh. Wudu dengan air itu hukumnya makruh. Wudu sendiri hukumnya sunnah. Bahkan ada saatnya ketika ingin sholat menjadi wajib. Tapi ketika air wudu ini kita dapatkan dari cara yang haram, hukum baca bismillahnya beda lagi. Ya, makruh. Kemudian kaklil basal, makan bawang-bawangan tuh, bawang merah, bawang putih, atau segala sesuatu yang bau. Makanya ada yang ngedebat saya, bukan baca rokok boleh nggak? Ngerokok boleh nggak pakai bismillah? Ini jawabannya. Kalau Anda mengatakan bahwa rokok itu makruh, sebaiknya jangan. Nggak usah baca bismillah. Ya udah langsung aja ngerokok aja. Cuma kita nggak bahas masalah hukum rokok ya. Itu khilaf nanti di antara para ulama, antara yang mengatakan haram, yang mengatakan makruh dan lain-lain, itu banyak kaulnya di situ. Ya. Terus kalau wudu bimain maksub wal makruh li arid. Ada juga makruh arid itu. Kemudian fatasunu alaihi. Tapi kalau untuk dalam konteks yang aridi itu bisa jadi hukumnya sunnah ya Pak ya. Aridi itu karena faktor X. Ya tadi nyolong air, pakai baju dari hasil curian. Dipakai sholat. Kayak misalnya. Mau korupsi boleh nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim, tanda tangan cair. Ada kayak gitu kan? Allah ya Rabbi. Nah, itu kita baru baca bismillah. Nah, yang ajibnya lagi di penjelasan bismillah ini, di sini Imam Bajuri menjelaskan bahwa bismillah ini memiliki banyak sekali konteks ya. Semua kitab di sini dijelaskan ya di dalam kitab ini. Majmu'ul kitab, semua kitab yang ada di atas permukaan bumi ini itu terhimpun di dalam Al-Qur'an. Semua kitab yang ada di atas muka bumi ini semuanya terhimpun di dalam Al-Qur'an. Dan dari semuanya yang ada di dalam Al-Qur'an, semua surat-surat yang ada di dalam Al-Quran terhimpun di dalam surat Al-Fatihah. Dari semua ayat yang ada di dalam Al-Fatihah, semuanya terhimpun di dalam Bismillah, Basmalah. Dari yang ada di dalam Bismillah, semuanya terhimpun di dalam huruf Ba. Dari huruf Ba itu, semua akan kembali kepada titik yang ada di dalam huruf Ba tersebut. Itu kata Imam Bajuri di sini. Karena dari satu titik inilah nuktah tergores tak semuanya jadi dan semuanya tercipta. Apakah ini kemudian ada kaitannya dengan teori Big Bang dan lain-lain? Allahu a'lamu bishawab. Saya nggak sampai ilmu untuk mempelajari masalah penciptaan kosmos alam dan seisinya. Tapi ada faedah mengatakan seperti itu tentang fadilah itu pentingnya. Kenapa? Ketika kita memulai sesuatu yang baik, jangan sampai kita nggak baca bismillah. Karena itu juga otomatis ada niat ketika melakukan semuanya lillahi ta'ala. Ya kan? Orang kalau udah baca bismillah, minimal dalam hatinya itu udah ada maksud bahwa semua yang gue lakuin ini dalam hati, pokoknya gue serahkan kepada Allah. Jadi kerja kita selain beribadah karena kerjaannya itu emang ibadah, yang kedua karena ada faktor dorongan lillah. Yang tadinya mubah, bisa jadi Allah kasih pahala di situ. Ajibnya di situ. Jangan sampai lupa untuk membaca bismillah. Pertanyaannya, ketika kita ingin berhubungan suami istri, apakah kita membaca basmalah atau tidak? Monggo. Betul. Baca. Cuma lihat dulu. Kalau kita masih dalam posisi berpakaian, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan asal terdengar diri sendiri, nggak apa-apa. Cuma kalau ketika mohon maaf sudah tidak berbusana, itu kalau bisa di dalam hati saja, jangan diucapkan, ya, jangan diucapkan. Bahkan selama berhubungan itu nggak boleh kita menyebut lafzul jalalah, nama Allah, apalagi ayat Al-Quran. Kalaupun mau, tetap semuanya disebut di dalam hati aja. Ya. Tetap harus ingat Allah, terima kasih atas nikmat dan lain-lain. Ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira sharing yang mau didiskusiin? Gimana Ustaz Hasan, lanjut? Cuma silakan saya terlalu cepat, kan udah tua kan, terlalu cepat. Iya, pelan-pelan aja ya. Istiqomah itu lebih baik dari berapa karomah? 1000 karomah. 1000 karomah.
Itu kata para ulama. Saya nggak nyebut itu hadis ya, karena ada yang mengatakan itu bukan hadis, tapi itu sering diucapkan oleh guru-guru. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Penjelasan karomah itu mungkin kita udah sering dengar ya, karomah daripada guru-guru, ulama-ulama luar biasa. Karomah itu kalau jatuhnya ke Nabi jadinya mukjizat. Ya. Andai karomah ini ada pada Nabi jadinya mukjizat. Nanti ada irhas untuk orang-orang biasa seperti kita, itu karomah, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya. Dan itu kecil, nggak ada apa-apanya. Maksudnya nggak ada apa-apanya, masih lebih baik kita ngaji kitab Fathul Qorib tapi istiqomah. Masalahnya kalau Bapak ke Sulawesi, penggantinya Ustadz Sohib. Insya Allah, Ustadz Sohib mah udah masyhur, udah maklum. Di grup juga. Biar kita istiqomah kan. Insya Allah, amin. Tembak langsung aja. Iya, Ustaz saya mohon izin Ustaz, dulu di mana Ustaz ngaji Ustaz? Izin Ustaz, sharing. Saya udah jelasin profil saya Ustaz. Di kampung di Jawa Timur. Di pondok apa Ustaz? Di pondok kakek sendiri. Salaf Ustaz. Sama. Masya Allah. Berapa tahun berarti Ustaz? Enggak sebentar. Sebentar ya, 10 tahun. Itu di Jawa Timurnya di mana Ustaz izin? Tuban. Tuban. Oh belum pernah masuk ke Tuban saya Masya. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya, tapi sekarang masih pesantrennya. Apa namanya Ustaz? Rodotul Thalibin. Rodotul Thalibin. Kalau pernah Rembang. dengar Mbah Fadol, Oh iya. nah itu di kampus saya. Itu kakek? Bukan, itu pesantrennya depan pesantren kakek saya, depan. Masya Allah. Pernah dengar saya itu. yang Oh masyhur itu, alim itu beliau itu. Masya Allah luar biasa. Dan saya Saya sering ke Mbah Fadol. tanggal 17 saya ke Jawa Timur. Insya Allah. Saya kuliah di Genggong sekarang masih. Oh, Di Probolinggo saat masih. shock kali. Insya Allah mampir nanti. Ya kadang-kadang kan ngedampingin. Coy itu kita hijrah dari satu pesantren yang lain, Ustaz. Jadi rata-rata yang belum kita kunjungi untuk pesantren yang masyhur Termas belum. Sidogiri belum. Itu yang belum. Gontor sih belum. Di Tuban yang besar Langitan. Langitan belum. Cuma nama mah udah pasti udah. Gak usah ditanya lah. Banyak teman-teman saya lulusan Langitan, hafiznya juga ada, bahasa Arabnya juga keren-keren gitu. Tapi di situ fokus salaf Ustaz ya, kitab. Langitan Salaf. Jadi kalau ini dipelajari di kelas berapa Ustaz? Atau Ini kali di tidak iya. tidak iya permulaannya sama berarti alhamdulillah. SD. SD ini. Bukan, ya dasar ibtidaiyah itu dia permulaan. Coba saya mau mati baru belajar. nggak masalah bro. Kalau anak SD kita mau mati baru belajar. Nggak apa-apa, ada beliau. Alhamdulillah. Nanti kalau saya salah kan beliau bisa koreksi gitu. Alhamdulillah. Kita saling sharing di sini. Ustaz, nanti mohon izin dikoreksi saat kalau ada ini. Istifsar aja langsung Ustaz. Ya, kita sharing sekali lagi. Bajurinya juga enggak, kalau bajuri dipakai nggak di sana? Bajuri enggak. Kalau di pesantren itu enggak, tapi di sekolahnya itu di Ali. Di Aliyah. Setelah itu Fathul Muin? Fathul Muin enggak di sekolah, Di pesantren. pesantren. Tapi biasanya itu sudah tingkat lanjut kan ya. Kalau di tempat saya itu di tempat Bafadal itu di ngajinya Mandap Fadal. Tapi kalau di kakek saya enggak sampai bajuri. Enggak sampai Fathul Muin. Kifayatul Akhyar ada? Kayak itu akhirnya Di sekolah apa di pesantren? di sekolah. Di sekolah. Terus apa lagi saat kita fikihnya? Mahali? Mahli enggak. Enggak. Saya masih ada mahali. Soalnya itu udah kelas Iya. 6 ke atas. Guru-guru itu, guru-guru ustaz ngaji. Kita mahali 4 jilid. Ya. Iya. Terus apa lagi Ustaz? Safinah yang dasar ya ada ya? Safinah dasar. dasar. Itu kecil banget dah. Itu mah Kelas- SD masih masuk. Kelas 3 enggak salah. Kelas 3 sana ya. Iya. Nggak mau cerah. Kaget saya dulu SD. Nah, alhamdulillah nih beliau jadi saksi nih. Udah lupa ya beliau nih yang masih istiqomah. Nah. Mohon izin, terakhir berarti tahun berapa Ustaz? 9. Enggak, saya sampai Tujuh. sanawiyah di pesantren kakek. Setelah itu saya pindah ke Jember. Jembernya di Di Cangkring? Enggak, di Kaliwates ada. Oh, Kaliwates belum masuk. Itu sudah enggak pesantren salaf. itu modern. Dulu ada programnya Pak Munawir Sazali itu. Menteri Agama ya. Iya, menteri. Itu masih beliau menang. Iya, program khusus. Ah. Madrasah program khusus. Itu modern. Itu sebetulnya bukan pesantren sih, tapi madrasah aliyah, tapi yang di asramakan. Oh, oke. Ada pendidikan bahasa Arab, Ada muhadasah, kulayom Ustaz. Insyaallah. Dan ma'ana sahib. Sahib, nama beliau sahib itu artinya kawan.
Sohib itu artinya Sohib kawan kita, dekat. ya. Ya sohib kita, ustadz kita juga. Masya Allah. Atau makna sohib itu berarti memiliki. Sohibul afkar, orang yang punya pikiran. Sohibul himmah, orang yang punya semangat. Sohib artinya teman. Ada kata-kata sohib berarti berteman. Faj'alu azwajakum sahibakum. Jadikanlah pasangan kalian teman kalian, insyaallah. Bahagialah istri Ustaz. Allah, bismillah. Lanjut lagi. Itu bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti akan ada penjelasan lebih dalam ketika kita masuk ke kata-kata bismillahirrahmanirrahim. Di bawahnya juga ada bismillah lagi tuh dalam tanda kurung tuh. Ada ya? Ada kan di baris ke berapa tuh? Tengah tuh kalau baca. Nah. Ada, Don, baca nggak? Ketemu nggak? Bismillah itu juga nanti akan dijelaskan lagi. Bismillah lebih dalam di situ. Saya lanjut. Qala asy-syaikhu, berkatalah syekh. Siapa yang dimaksud dengan syekh ini? Kita sering manggil orang enak, be. Syekh. Sebenarnya syekh itu definisinya apa sih? Nah, di sini dijelaskan yang dimaksud dengan syekh itu wal aslu masdar syakha yashukhu syaikhan sumahu sifa bihi mubalaghah yasihu ayyakuna sifatan musyabbihatan wa huwa fil lugha man jawazal arba'ina. Syekh itu artinya pertama bisa jadi orang yang sudah sampai usia 40 tahun itu udah bisa dipanggil syekh. Itu arti secara bahasa. Secara pengertian bahasa. Ingat nanti ketika kita ngaji kitab ini kita akan menemukan pengertian. Kalau dalam istilah bahasa Arab ta'rif, kalau dalam istilah kuliahnya definisi. Definisi itu nanti terbagi pertama bahasa, yang kedua definisi secara istilah. Kalau bahasa dia masih belum jadi hukum. Tapi kalau udah istilah itu dia udah masuk dalam konteks hukum. Ya. Yang pertama secara bahasa, semata-mata bahasa, secara arti harfiahnya. Syekh itu artinya orang yang kalau udah 40 tahun dia udah bisa dipanggil syekh. Syekh Zainal. Syekh Sahih, Syekh Heru, Syekh Hasan, Syekh Sahih. Ini udah aman. Berarti nggak usah pakai pak lagi kalau misalkan di Arab itu atau Iya, Syekh. Syekh boleh. Berarti misalkan Syekh Amar berarti Iya. udah. Saya sering manggil orang nggak kenal, Syekh, kif halak, Syekh apa kabarnya? Itu Syekh yang saya maksud di situ. Itu bukan, itu Syekh secara bahasa. Nggak usah pakai Mister atau Pak atau apa Said atau apa gitu. Itu udah julukan yang lebih mulia lagi bro. Kalau ada yang gitu. Ini kita secara dasar. Cuma nanti ada pengertian istilahnya. Wafil istilahi, dan secara istilah arti syekh itu apa? Man balagha rutbata ahlil fadli walau sobiyyan. Orang yang sudah sampai pada level kemuliaan, level orang-orang yang mulia walau sobiyyan, sekalipun dia anak kecil. Nah, kalau kita ngelihat ada orang anak kecil, dia orangnya alim, masih kecil, udah hafiz Quran, boleh kita manggil dia syekh. Ya, itu definisi daripada kata-kata asy-syaikh. Ini kita baru syekh doang nih, belum ke bab-bab nih. Al-imam, kemudian yang berikutnya berkata syekh, imam. Imam ini apa yang dimaksud dengan imam? Istilahan, secara istilah man yasihul iqtida'u bihi. Arti imam itu adalah orang yang sah untuk diikuti, itu udah imam. Orang yang kalau dia diikuti, punya pengikut, dan pengikutnya itu pada ngikutin, itu udah imam. Jadi pemimpin kita, kan kita ikuti, itu imam kita. Orang yang ngimamin sholat, wayahna, emang itu mah namanya guys, imam. Terus kalau misalnya ada orang yang dalam hal tertentu, dia jadi rujukan dan jadi referensi, bisa kita sebut imam. Itu secara bahasa, imam. Kalau bahasa Indonesia pemimpin, orang yang di depan, orang yang diikuti. Tapi imam ini juga nanti juga kan ada ada istilah yang berbeda-beda dalam konteks sholat jamaah. Pasti ketika disebut imam di situ bukan imam pemimpin, bukan imam wali kota, bukan imam gubernur, tapi imam dalam sholat. Intinya kata-kata imam itu adalah orang yang sah untuk diikuti. Berarti beliau ini Syekh Muhammad bin Qasim ini adalah orang yang punya banyak pengikut, karena yang beliau dijuluki imam. Al-alim berikutnya adalah alim. Alim bahasa Indonesia juga ada alim. Cuma kalau dalam bahasa Arab alim itu ay al-muttasifu bil ilmi walau bimas'alatin wahidatin sawa'un kana bi tariqil kasabi aw bi tariqil faidil ilahi wa huwa al-ilmul ladunni. Yang dinamakan dengan alim itu adalah orang yang memiliki sifat ilmu walau bimas'alatin wahidatin, sekalipun hanya dalam satu permasalahan saja. Dia udah bisa kita sebut alim. Sawaun, baik itu bitorikil kasabi, alimnya dengan diupayakan, artinya dia belajar, berusaha sampai dia alim, sampai dia dapat ilmunya, atau bitorikil faidil ilahi,
wahwal ilmu laduni, atau dapat ilmu laduni. Jadi ilmu itu ada dua secara umum. Ilmu banyak, tapi di sini ilmu itu terbagi dua. Yang pertama, ilmu yang diusahakan, namanya al-kasabi. Yang kedua, ilmu yang tanpa perlu usaha atau ilmu laduni. Kita semuanya nggak mungkin sampai level ilmu laduni, tapi kita hanya sampai ilmu al-kasabi yang diusahakan. Ini kita usaha ngaji ini. Kita dapat ilmu yang kita dapati ini adalah ilmu dari usaha kita. Tapi di sana ada orang-orang lain yang Allah berikan kepadanya ilmu tanpa perlu usaha dan upaya. Ilmu itu adalah ilmu laduni. Biasanya ini orang-orang soleh dikasih, orang-orang yang alim. Ngajinya cuma 1 malam, tapi dia langsung bisa menguasai itu kitab. Ada orang yang kayak gitu. Ilmu laduni. Cuma nanti dilihat dulu, apakah ilmunya sesuai dengan syariat atau tidak. Jangan sampai ini orang nggak pernah ngaji, ujuk-ujuk aku pakai gamis, pakai jubah, pakai imamah, ngomong bahwa saya adalah orang alim dan pengen hayang dipanggil ustadz. Tapi ternyata ajaran yang dibawa adalah ajaran yang mengajarkan kesesatan. Ajaran yang bertentangan dengan syariat. Itu bukan ilmu laduni, itu sesat. Di Probolinggo saya baca berita kemarin ada nabi baru tuh yang ngupdate di status FB, ditangkap sama polisi. Namanya Nabi Nanang. Baca aja bro, googling, masih penting. Saya bingung. Kalau misalnya azan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, enak Nabi Muhammad. Kalau nabinya Nanang, asyhadu anna Nanang Rasulullah. Ya Allah. Tadi yang ilmu diusahakan apa istilahnya? Kasabi atau kasab sama aja. Kasab itu artinya usaha. Dah, ketika kita alim, baik itu dari Allah, laduni, baik itu kasab, itu kita disebut alim, sah untuk disebut alim. Walaupun alim dalam satu masalah, gitu. Saya boleh mengatakan, Ustadz Doni ini alim. Alim dalam ilmu jurnalistik. Ya, gitu. B.J. Habibie alim dalam ilmu aerodinamis, penerbangan. Ya. Dalam profesinya masing-masing, Aksal alim dalam ilmu transportasi dan membelah jalan. Beliau ini pengawal masyai-masyai ini. Berdua nih, kalau ada belah-belah jalur jalan nih, ini jagonya nih. Fatwa. Dia ahli dan banyak koneksi rekan-rekan relawan-relawan jalanan kayak yang awal ambulan dan lain-lain. Alim di situ. Ya, jadi kita ya alim. Kita lihat dulu alimnya dalam hal apa. Ya. Mungkin dia nggak alim dalam hal ini, tapi dia alim dalam hal yang lain. Tapi beliau ini alim, konteksnya di sini adalah alim dalam ilmu agama, terutama ilmu fikih. Ya. Al-alamah artinya juga sama alim, cuma alimnya lebih berat lagi. Ya. Banyak ilmunya, kathirul ilmi, banyak sekali ilmunya. Siapa julukannya? Syamsuddin. Namanya adalah Imam Syamsuddin. Bukan nama nih ya, julukannya adalah Syamsuddin, matahari agama. Jadi beliau itu julukannya matahari agama. Banyak loh di sini ulama-ulama yang pakai julukan juga. Misalnya siapa ya? Syekh Zainul Majdi, Tuan Guru Bajang. Pernah dengar kan ya, Tuan Guru Bajang? Itu julukan beliau itu. Ya, terus siapa lagi ya kira-kira yang punya julukan-julukan? Guru Sekumpul. Saya udah pernah kesana. Namanya bukan Guru Sekumpul tapi Syekh Zaini. Nama aslinya Zaini. Siapa lagi ulama di Indonesia yang punya julukan-julukan? Abah Anom. Kadang-kadang pakai nama kota ya. Abah Suryalaya, Abah Tasik, Abah Cijengjing. Itu semuanya julukan-julukan. Tapi bisa jadi nama tempat, bisa jadi nama daerah. Tapi ini julukan beliau adalah matahari agama. Jadi emang banyak kali pujiannya. Abu Abdillah, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nah, di sini saya jelaskan sedikit tentang masalah kunyah. Bahasa Arab, orang Arab itu Pak, ada 3 dia. Saya punya 3 nama. Pertama, nama saya itu adalah Fikri, itu nama. Ya. Kemudian, yang kedua, saya juga punya laqab. Laqab itu dalam konteks ini ada yang manggil Ustadz Fikri. Yang ketiga, saya juga punya kunyah. Kunyah itu adalah setiap nama yang diawali dengan kata-kata abu dan ummu, itu namanya kunyah.
Ya. Orang Arab semua punya kunyah. Saya punya anak pertama, namanya Rayyan. Anak saya Rayyan. Orang manggil saya Abu Rayyan, bapaknya Rayyan. Itu boleh ngambil dari nama. Tapi boleh karena faktor lain. Abu Jahal. Abu Jahal, betul, itu kunyah. Kenapa? Jahal itu artinya apa jahal? Maaf, goblok. Jahil, jahil. Jadi Abu Jahal tuh bapaknya orang-orang goblok. Tolol, itu separah-parah julukan Al-Qur'an tadi udah nyemat kayak gitu. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab. Itu julukan semua, Abu kunyah. Untuk orang alim, untuk orang fasik sama aja. Abu Dende. Padahal nama aslinya Umar ya Abu Jahal. Iya, nama aslinya Umar. Tapi dipanggilnya Abu Jahal. Makanya doa Nabi, Allahumma a'izzil Islam bi'ahabbika Umarain. Ya Allah, megahkanlah Islam dengan kecintaanmu kepada dua orang Umar. Ternyata doa Allah bukan jatuh ke Umar Abu Jahal, tapi jatuh ke Umar bin Khattab. Ya. Itu dia. Abu Janda. Abu Janda. Kenapa taunya viral-viral doang ya? Ya Allah. Itu Abu, mohon maaf, Pak Heru anak pertama namanya? Dia Ajeng. Dia Ajeng, Abu Ajeng. Atau ada anak laki-laki? Nggak ada. Perempuan semua ya, kayak menantu semua. Abu Ajeng, Abu Gaza. Abuya sama saja. Abuya artinya bapakku, ayahku. Itu bukan kan? Tapi syaratnya setelah Abu harus ada kata kedua. Ya, harus ada kata kedua. Saya Abu Rayyan. Ya. Kadang-kadang ada orang yang masih kecil juga udah dipanggil Abu, itu tergantung orang nyematin apa ke dia. Nabi Muhammad ada yang tahu nggak kunyahnya apa? Abu apa Nabi Muhammad? Abu Abdillah. Abu Abdillah. Abu Qasim. Qasim. Itu karena Nabi Muhammad punya anak namanya Qasim. Terus ada orang yang ngekor ke Nabi mulu. Kayak kucing sama tuannya. Gak bisa jauh-jauh. Siapakah orang tersebut? Yang sampai dia meriwayatkan banyak sekali hadis? Abu Hurairah. Nanti tinggal dicek siapakah nama asli Abu Hurairah. Nah, itu carilah sendiri nanti. Intinya itu bukan nama Pak Heru, tapi apa namanya? Kunyah. Julukan juga. Kalau bahasa Indonesia tepatnya julukan. Tapi harus diawali dengan Abu. Untuk yang laki-laki. Ada yang perempuan bukan pakai Abu, tapi pakai Ummu. Ya. Bukan Umi ya. Umi artinya ibuku. Kalau Ummu harus ada kata berikutnya. Mohon maaf untuk ibunda di rumah. Saya harus Ummu Ajeng. Istri saya berarti Ummu Rayyan. Istrinya teh Ummu Gaza, Ummu Dende, seterusnya. Atau, nah tapi kadang-kadang gini, saya baru tahu Pak nih, ini pengalaman saya bergaul dengan orang Arab Ustaz ya. Di Palestina Ustaz itu ternyata nama kunyah itu udah dikasih sama orang tua sejak kecil Ustaz. Dan orang kita Indonesia nama itu tarkib 2 atau 3 suku kata. Saya Fikri Habibullah Muharram. Itu 3, itu semua nama itu. Belum Abu itu. Tapi orang Arab namanya cuma 1. Misalnya Syekh Ammar yang saya dampingin. Nama beliau hanya 1, Ammar udah. Ammar. Tapi beliau dari orang tuanya udah dinamain kunyahnya. Namanya Abu Ja'far. Dipakailah nama Facebook Ammar Abu Ja'far misalnya. Itu orang Arab, padahal dia belum tentu punya anak namanya Ja'far. Dan ternyata punya anak, dinamainnya Ja'far juga. Itu bisa jadi kode untuk pemberian nama anak berikutnya. Ada lagi, saya punya teman namanya Bakir. Dipanggilnya Abu Imad. Padahal dia belum punya anak namanya Abu Imad. Tapi orang tuanya udah kasih nama Abu Imad. Dan orang Arab manggil nama Abu itu udah panggilan biasa. Ya Abu Imad, kif haluk? Wahai Abu Imad, apa kabar? Ya. Abu Darda, semuanya itu bisa jadi nama biasa. Nanti kalau dipanggil, kalau bahasa Indonesia mah Mama Rayyan, Mama Dende apa kabar? Papa Dende gitu kali ya. Kalau bahasa Indonesia mah gitu ya. Papa Gaza, mana Papa Gaza? Ini gitu. Nah itu Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab seperti itu. Nah nama Ummu yang populer siapa? Misalnya Ummu Salamah. Terus Ummu apa lagi yang pernah kita tahu? Ummu Kulsum. Ummu apa lagi yang pernah kita dengar? Pernah dengar nama Ummu? Yang populer aja. Nah, itu Abu Abdillah. Berarti Imam Qasim ini dia punya laqab. Punya kunyah. Kunyahnya adalah Abu
Abdillah. Nah, baru nama aslinya siapa? Nama aslinya Muhammad. Nama aslinya Muhammad kayak nama Nabi. Bin punya bapak, punya ayah Qasim, anaknya bapak Qasim. Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i, ya. Taghammadahu Allah bi rahmatihi wa ridwanih. Kita baca lagi. Taghammadahu Allah, mudah-mudahan Allah, taghammadahu Allah, mudah-mudahan Allah meliputi bi rahmatihi dengan rahmatnya, wa ridwanihi dan dengan ridha-Nya. Amin. Nah, taghammada artinya meliputi. Mudah-mudahan Allah berikan dan liputkan beliau dengan rahmatnya dan kasih sayangnya. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah ihsan, kebaikan, kasih sayang. Rahmat. Jadi orang yang punya namanya rahmat itu harus hati-hati itu, dia harus penyayang banget itu. Kalau itu laki-laki di Indonesia, kalau perempuan rahmah, rahimah. Itu harus hati-hati itu. Itu nggak boleh marah-marah. Karena dari namanya adalah udah pengasih banget, nyayang. Rahmatun, istri saya namanya Rahmat. Masya Allah. Itu dari kata-kata rahmat, ini rahmat. Ya, bahasa Indonesianya rahmatun. Padahal bahasa Arabnya roha mim tak marbutoh. Rahmat kayak gini juga tulisannya. Itu dari Rahmat. Indonesia berarti Rahmat. Rahmat itu dari bahasa Arab, cuma di Indonesia kan rahmatun. Bisa rahmatin, bisa rahmatan. Itu bagaimana? Nah, yang penting inti artinya adalah kasih sayang. Nah, itu arti rahmat, kasih sayang. Waridwanihi dan juga ridhonya. Nah, mudah-mudahan Allah berikan kepada siapa nih? Imam Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini ada kisah seru nih, pas sampai kata-kata ridho nih di dalam kitab Bajuri ini. Ini hadis ini dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ini lakab ya, tadi kita bicara Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau mengatakan, membacakan sebuah hadis, Annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu, berkata, li ahlil jannati, bagi penghuni surga. Ya ahlal jannah, wahai sekalian para penghuni surga. Allah manggil ke semua penghuni surga nanti. Fayaqulun, dan mereka orang-orang yang menghuni surga berkata, labbaika wa sa'daik, ku penuhi panggilanmu ya Allah dengan segenap kebahagiaan. Nah, kemudian labbaika wa sa'daik wal khaira fi yadaik, dan juga kebaikan ada di dalam genggamanmu ya Allah. Terus Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang-orang tersebut, hal raditum, wahai para penghuni surga, apakah kalian ridho semuanya kalian? Nanti Allah bakal tanya semua penghuni surga, apakah kalian ridho semuanya? Dan dijawab oleh penghuni surga, wa ayyu syai'in afdal min dzalik, emang apa yang lebih istimewa dari ini ya Allah, hingga engkau harus bertanya apakah engkau ridho? Ini kita udah dapat surga ya Allah, mau ridho kayak gimana lagi? Apa yang harus level lebih tinggi dari ridho? Emang ada lagi? Itu pertanyaan maksudnya. Fayaqulu, maka Allah berfirman, uhilla alaikum ridwani, aku halalkan, aku bolehkan, alaikum kepada kalian, ridwani, ridhaku, fala askhutu alaikum ba'dahu abada, maka aku tidak akan pernah murka kepada kalian selama-lamanya. Masya Allah. Jadi ternyata kita masuk surga, amin, mudah-mudahan. Amin. Tapi ternyata itu belum seberapa. Ada yang lebih tinggi daripada itu. Apakah itu? Ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita sering minta doa. Atau doanya yang sering dibaca di dalam doa kamilin atau doa tarawih, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Nih hadisnya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu, ridhaka, ridhamu, wal jannah, dan syurgamu, wa na'udzubika, dan kami berlindung kepadamu, min sakhatika, dari murkamu, wan nar, dan juga dari nerakamu ya Allah. Ya, itu jadi apa namanya, hal yang lebih tinggi dari surga apa? Ridho. Makanya kita pengen semua dalam kehidupan kita agar Allah ridhoi semuanya. Cuma kalau kita ngaji tasawuf ya, kadang-kadang guru-guru nanya, andai ente rajin ibadah nih, andai ente rajin ibadah nih, ente kan harus masuk surga.
tapi ternyata Allah lebih ridho kamu masuk neraka. Siap nggak masuk neraka? Karena ridho Allah. Ada orang yang mengatakan, kan itu hak Allah, Pak. Mau masukkan kita ke neraka atau ke surga, itu semuanya hak Allah. Kekuasaan Allah. Allah sah untuk mengapain kita. Cuma ada lagi yang mengatakan, orang kalau udah ridho, apa mungkin nggak senang? Orang kalau udah senang, masa mau ngelihat yang dikasihinya melarat sekarat sengsara? Biarin kita nggak alim, biarin kita baru ngaji sekarang. Asal Allah ridho sama kita, mudah-mudahan Allah masukin kita ke surga. Makanya banyak orang yang hari ini baru bertaubat, tapi Allah ridho sama orang itu. Padahal 60 tahun dia hidup dalam maksiat, baru seminggu dia bertaubat, tapi Allah masukkan ke surga. Cuma ini jangan jadi dalil buat orang yang alim, yang ngaji ya. Anda bodoh ngapain gua ngaji kalau kayak gitu? Ntar aja taubat kalau dari itu aja. Coba tuh Allah ridho, ntar gak, bukan itu maksudnya ntar. Tapi intinya apa? Dari setiap usaha kita yang ingin kita dapatkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Waridwanihi amin. Nah, kita sering nyebut kata-kata amin dalam surat Al-Fatihah terutama. Ada yang tahu arti amin apa? Amin, kabulkan. Arti amin itu adalah istajib du'ai. Amin ay istajib du'ai. Ya Allah, jawablah doaku, ijabahlah doaku. Arti amin itu ya Allah, terimalah doaku, kabulkanlah doaku. Itu arti amin. Dalam konteks surat Al-Fatihah, Pak, ketika kita, ini ada makanan, mohon maaf nih, lupa ini, dosa nih saya nyembunyiin makanan. Saat biar boleh ngemil ya di sini, nyantai, kita nyantai ya ini mah ya. Mau makan apa aja boleh. Alhamdulillah nih banyak dermawan Ustadz Doni ini berbagi ini. Sambil makan Pak Heru, Sang. Hasan, Janal. Nah, ketika seseorang mengucap amin di balik setiap sholatnya, di balik setiap surah Al-Fatihah yang dia baca, Allah mengutus bagi setiap huruf yang kita bacakan, alif, mim, ya, nun, amin, itu ada malaikat. Yang malaikat itu akan berdoa lagi kepada kita, walaka misla dzalik, bagimu seperti itu. Jadi apa? Kebaikan-kebaikan yang pernah kita berikan kepada orang lain, doa yang pernah kita berikan kepada orang lain, hakikatnya doa itu akan kembali kepada kita. Saya ulang sekali lagi. Ketika Anda mendoakan kebaikan kepada orang lain dan kita berucap amin, maka tiap satu huruf itu Allah ciptakan malaikat, yang malaikat akan berkata kepada kita, walaka misla dzalik, bagimu yang seperti itu. Saya doain Ripal, ya Allah, dalam hati ya, cuma saya suarakan, ya Allah, mudah-mudahan Arifal rezekinya banyak. Amin. Biar itu rumah yang tadinya nyewa bisa jadi milik. Nggak perlu bayar sewa bulanan lagi ya Allah. Biar istrinya juga tenang tinggal di rumah. Gazi bisa hidup dengan tenang. Amin. Ketika kita ucap amin, itu ada malaikat yang juga ngedoain ke saya dengan doa yang sama. Double. Kebetulan saya juga emang pengen doa seperti itu. Biar ini rumah kagak nyewa lagi ntar. Amin. Terus makanya sering-sering doain, dan doa yang paling baik Pak Heru, Pak Hasan, itu adalah doa dari dalam hati yang tidak diketahui oleh siapa yang kita doakan. Jangan bilang-bilang. Jangan bilang-bilang. Boleh sekali-kali mah nggak masalah, untuk menunjukkan takliful qalb, untuk apa namanya, menautkan hati, nggak masalah. Tapi lebih kita doa sama dia 5 doa. Berarti ya, boleh ya. Apa? Kita mengutarakan boleh ya. Boleh nggak masalah. Kan gitu ya. Yang kita utarakan gini, kita doa sama dia, yang kita ucapkan 5 doanya aja. Tapi di hati kita punya ratusan doa buat dia. Yang lebih ajib lagi, sedekah juga begitu. Yang kita tunjukin ke orang supaya nggak jadi fitnah, udah biarin 5.000. Tapi orang nggak tahu di luar sana kita berapa kali sedekah, berapa ratus ribu sedekah, berapa juta sebulan kita sedekah. Yang hanya kita dan Allah yang tahu. Gitu caranya. Ini bukan bicara soal boleh dan tidak boleh, tapi ini bicara soal mana yang baik dan yang paling baik. Jadi mendoakan orang lain secara diam-diam itu the best, yang terbaik. Ya. Dan amin. Kita selalu tutup doa kita dengan amin. Nah, kita lanjut lagi. Alhamdulillah. Sejam setengah. Saya pengen bikin kesepakatan dulu nih. Kira-kira sampai jam berapa kita? 9:30 oke ya? Pak Ustadz, apa jam 9 aja cukup? Takutnya Ustadz Sohaib udah harus
Istirahat besok. Enggak, memang ada. Siap, ada Ustaz. janjian. Oh gitu. Saya undur supaya jam 9. Oh gitu. Harusnya tadi 8:30 dia. Oh iya, nggak apa-apa Ustadz kalau emang ada Oh, uzur. iya. Yang lain Nggak apa-apa. Dan mohon izin Ustadz ya, mohon bimbingannya. Kalau ada yang salah atau mungkin ada yang ingin saya sampaikan dulu. Tolong Ustadz, saya juga butuh. Silakan. Silakan udah Mau Zoom. dimulai, semoga istiqomah. Amin. Kita kesepakatannya emang pengennya sampai jam 9:30-an. Insyaallah 1 jam setengah. Tapi kalau emang nanti mau diskusi lebih melebar, kita tutup dulu baru diskusi. Saya mau pulang-pulang gitu nanti. Tapi yang beliau ada uzur syar'i, janji itu wajib dipenuhi. Ustadz izin kitabnya nggak apa-apa dibawa aja. Oh iya, makasih. Insyaallah. Jazakallah. Jazakallah Ustaz Sohib, mohon maaf. Mohon pamit dulu. Siap. Siap, siap. Fi amanillah, Ustaz. Insyaallah. Naltaqi fi fursa ukhra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Jadi arti alhamdulillah itu adalah segala puji hanya bagi Allah. Nah, kalau bicara alhamdulillah Pak di sini, ya Allah. Ini juga panjangnya bukan main. Pertama, alhamdulillah itu ada huruf al. Al-nya itu al apa? Al itu bukan namanya ya. Al itu alif lam al semuanya ya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus itu kan pakai alif lam. Al itu punya arti yang berbeda-beda ya. Tergantung konteksnya. Tapi al di sini ada yang mengatakan artinya istighraq, ada yang mengatakan artinya jinsi. Jinsi itu artinya jenis, bahasa Indonesia sama. Alhamdulillah istighraq itu pencakupan artinya. Ada yang menggabungkan kedua-duanya, ini istighraq, pencakupan juga jinsi jenis. Berarti segala jenis pujian lillah itu hanya milik Allah. Karena para ulama menjelaskan rukun puji memuji itu ada 4. Rukun puji itu ada 4 ya. Yang pertama, pujian dari Allah kepada Allah. Sekali lagi, pujian yang pertama, pujian dari Allah kepada Allah. Itu pujian yang paling tinggi ya. Karena Allah sering memuji dirinya sendiri, dan itu memang haknya Allah ya. Allah yang maha terpuji ya. Yang kedua, pujian daripada Allah kepada makhluk. Pujian daripada Allah kepada makhluk. Ini level pujian yang kedua. Kemudian pujian yang ketiga, pujian dari makhluk kepada Allah. Pujian dari makhluk kepada Allah. Ya Allah, ya Alim, ya Qadir, yang maha alim, yang maha kuasa, yang maha penyayang, maha pengasih. Itu kan kita puji Allah. Itu masuk jenis yang ketiga tuh. Yang keempat, pujian dari makhluk kepada makhluk. Agung, oh Agung ganteng banget, ceweknya banyak lagi. Misalnya, Agung, ente muji ente nih. Misalnya, ini pujian dari hamba ke hamba, makhluk. Kita semua makhluk. Semua yang selain Allah itu makhluk. Ya. Dari 4 jenis pujian ini, ternyata pada akhirnya alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Semuanya pulangin kepada Allah. Jadi ketika ada orang yang muji kita, ya kita ucap alhamdulillah. Percuma, nggak percuma. Ente muji aneh, semua yang terpuji adalah Allah. Semua hakikat pujian itu akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita selalu mengucap alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Iya. Nah, nanti untuk kata-kata alhamdulillah juga ada di dalam matan, Pak. Matan di bawah nanti ada tuh. Ada kan di bawah bismillah tuh alhamdulillah di bawahnya. Iya. Nah, yang di dalam kurung ini, ini namanya matan ya. Ingat, yang di dalam kurung matan. Matan itu intinya. Yang di luar kurung itu penjelasan syarahnya. Ya. Ada di matan tuh alhamdulillah, nanti dijelaskan lagi ya, lebih dalam. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah tabarrukan, sebagai pembuka. Sebagai pembuka keberkahan, bifatihatil kitab, dengan pembuka kitab. Kenapa? Li'annaha, karena hamdalah
karena hamdalah ini juga sama, ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Karena hamdalah ini sebagai barokah dan sebagai pembuka kitab. Jadi ketika kita buka kitab, nulis ente kalau nulis buku apapun, jangan lupa sebut alhamdulillah di awalnya. Karena alhamdulillah ini terdapat keberkahan. Sama kayak bismillah, ibtida'u kulli amrin dibalin, pemulai segala sesuatu yang mengandung barokah. Wa khatimatu kulli du'ain mujabin. Wa khatimatu dan penutup kulli du'ain, setiap doa mujabin yang diijabah. Ya. Wa akhiru, dah sampai di sini dulu. Jadi Pak, alhamdulillah ini kalau bisa ketika kita berdoa, ketika kita membaca doa apapun doanya, mulai doa tersebut dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah maksudnya. Karena apa? Ternyata hamdalah ini juga adalah akhir dari setiap doa yang diijabah. Kalau pengen doa kita diijabah, tutup doa kita dengan alhamdulillah. Buka dengan bismillah dan alhamdulillah, dua ini, dan tutup di akhir dengan alhamdulillah. Itu paling tutup tuh, tutup dengan alhamdulillah. Insya Allah tuh doa diijabah. Antara basmalah, alhamdulillah, bismillah dulu. Basmalah dulu. Basmalah posisinya kan tadi di awal lebih utama kan. Paling atas malah kalau bismillah tuh. Gede lagi dikurungin. Tapi yang kedua langsung alhamdulillah. Makanya kalau doa saya, misalnya disuruh pimpin doa, saya pasti begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa yusrus. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya. Alhamdulillah adalah pembuka sekaligus penutup setiap doa yang diijabah. Ini artinya kalau kita pengen doa kita diijabah, terutama setelah sholat atau setelah khatam Quran, jangan lupa untuk baca dan mulai doa kita dengan membaca hamdalah dan tutup lagi doa kita dengan hamdalah lagi. Itu doa yang paling sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Ada diskusi di sini? Contoh yang kedua itu apa, Kak? Ujian dari Allah kepada makhluk contohnya. Yang pertama Allah ke Allah. Iya, yang kedua Allah ke makhluk. Contohnya banyak tuh tadi hadis. Banyak di dalam Al-Quran tuh Allah tuh banyak memuji hamba-hambanya yang beriman. Orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, Allah puji-puji mereka. Ayatnya banyak, nanti tinggal kita buka di dalam Al-Quran. Itu semua adalah bagian dari cara Allah memuji makhluknya. Ya. Cara Allah memuji makhluknya. Misalnya, hai hambaku yang melampaui batas, bukan hai hambaku yang berzina gitu kan. Diperhalus ya. Diperhalus. Ya udah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu kan Allah memuji sifat mukminin dengan iman. Itu pujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah juga memuji diri sendiri dan itu ada dalam Al-Qur'an. Cuma saya juga nggak hafal kalau bisa dibuka ayatnya, harus kita buka atu-atu contohnya. Ya. Oke, set. Itu contoh yang kedua ya. Apa? Pujian dari Allah kepada hamba. Gimana? Ada diskusi? Kemudian alhamdulillah saya baca lagi, wa khatimatu dan penutup kulli du'ain mujabin, setiap doa yang diijabah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah, dan juga ini akhir doa orang-orang yang beriman di surga nanti. Dari thawab, rumah pahala. Dari thawab artinya rumah pahala. Maaf, maksudnya akhir nanti ketika Kang Ripal masuk ke dalam surga, ente bakal mengucap alhamdulillah. Ternyata kita masuk surga juga pakai alhamdulillah. Ya Allah. Dari dunia udah mulai dibaca-baca ada tuh hamdalah. Alhamdulillah namanya hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim namanya basmalah. Ya. Kalau innalillahi wa inna ilaihi raji'un apa namanya? Innalillah. Enggak. Innalillah. Bukan. Itu bahasa itu orang Indonesia. Oke, subhanallah namanya tasbih. La ilaha illallah tahlil. Hamdalah tahmid.
Ya. Allahu Akbar. Biar. Takbir. Alhamdulillah. Hamdalah. Itu jelas kita pelajari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya udah pernah sendiri. Ada yang tahu? Bajela pernah dengar gak tuh? Itu disebutnya istirja. Oh. Kembali pulang. Ya, pengembalian. Istirja. Istirja artinya pengembalian. Karena arti innalillahi semuanya milik Allah dan kepadanya juga kita akan kembali. Ya. Istirja atau tarjia. Dah, terus itu jangan. Jadi ketika mari sama-sama kita ucap hamdalah, alhamdulillah. Abdul Zik falam annahu kan tahlil la ilaha illallah. Orang Indonesia kan udah tahu arti tahlil, udah tinggal sebut aja tahlil. Yuk kita la ilaha illallah yuk, panjangan. Termasuk la haula wala quwata illa billah itu ada namanya. Ada yang tahu? Hauqalah. La haula wala quwwata illa billah. Haukil. Baca hauqalah artinya. Ya. Nah, itu bahasa Arab tuh. Kita nggak akan dalamin di situ. Jadi lah pengenalan istilah aja ya dalam bahasa Arab ya supaya kita terbuka sedikit paham kalau ada orang. Nah, terus kita lanjut lagi. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannah dari sawab. Ahmaduhu, aku memuji kepada Allah an waffaqa. Bahwa waffaqa sesuai man arada min ibadihi man bagi siapapun yang arada Allah kehendaki min ibadihi daripada hamba-hambanya lit tafaqquhi fid din untuk tafaqquh untuk memahami fid din dalam urusan agama ya, untuk memahami fid din dalam urusan agama wa ala alihi dan juga untuk keluarganya Nabi wa sahbihi para sahabatnya Nabi muddata dzikriz dzakirin selama berzikir orang-orang yang berzikir wa sahwil ghafilin dan selama lalai orang-orang yang lalai ya, ini maksudnya apa? Mudah-mudahan sholawat kita dan salam kita itu selalu akan sampai kepada Nabi Muhammad SAW, makhluk yang terbaik yang Nabi sendiri pernah bersabda man yuridillahu bihi khairan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan yufaqihu fiddin maka Allah akan pahamkan orang tersebut dalam urusan agama. Jadi ciri-ciri orang-orang yang Allah berikan kebaikan di antaranya adalah orang-orang yang paham tentang agama. Minimal mau untuk memahami agama. Kita datang ke sini kan salah satu tujuan dan motivasinya pengen paham agama Islam. Mudah-mudahan ini juga jadi tanda Allah akan meridhoi kita. Gitu. Karena Allah kalau udah menakdirkan kita baik, Allah nggak mungkin menakdirkan kita untuk datang ke tempat ini meskipun jangan dilihat tempatnya, ngajinya. Ini tandanya bahwa Allah menghendaki kebaikan buat kita semuanya. Karena kalau Allah nggak menghendaki kebaikan, kita nggak mungkin ada di sini. Atau kita nggak mungkin mau ngaji. Ini harus tafakuh ya, ilmu maksudnya. Makanya saya hormat ke semua orang-orang alim karena mereka orang-orang yang Allah berikan kebaikan. Ya. Orang kalau udah Allah berikan kebaikan, alim. Insyaallah. Wa ba'du. Nah. Cukup sampai segini aja. Jangan panjang-panjang ya. Besok nanti kita lanjut lagi. Ini kita belum masuk kitab ya. Kitabnya tadi halaman ketiga. Kitab Ahkamut Thaharah tuh. Kitab Ahkamut Thaharah. Ada kan, Don? Tuh, kitab Ahkamut Thaharah tuh ya, yang di dalam tanda kurung ya. Iya. Itu baru masuk kitab tuh. Ini kita baru satu paragraf doang. Ya. Nah, enggak. Masih ada lah waktu 10 menit. Masih waktu normal time nih, belum injury time. Yang pengen diskusi atau nanya, silakan. Ini semua masih mukaddimah pembukaan. Sekali lagi yang kita baca masih mukaddimah pembukaan, belum sampai pada level penjelasan inti isi di dalam kitab. Ya. Saya coba scroll dulu. Ada komen Ustazuna, ahlan wa sahlan Putri, jazakillah. Terus ada lagi yang pengen tanya, pecinya boleh Ustaz? Ya. Nah ya, terus ada lagi, kalau nggak ada ya udah. Banyak nih alhamdulillah yang nonton, insyaallah. Instagram. Nanti saya ini ya, saya share juga ke Facebook. Ali Akbar, Tanjung Priok hadir, siap. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsir. Teman-teman ini yang hadir dari mana aja nih? Kalau masih bisa komen, barakallahu fik Ustaz. Kulsum, amin. Kak Asep, barakallahu fik, amin ya Allah rabbal alamin.
Nyimak sambil dalam perjalanan. Oh, Gus Anas, ahlan wa sahlan Gus Anas. Insyaallah ini kiai-kiai semua ini. Ya, ada yang bertanya teman-teman? Silakan kalau misalnya pengen bertanya. Saya berikan kesempatan sampai jam 9:30. Habis ini saya tutup dan kita ngobrol santai, yang mau ngobrol di sini mangga. Sholawat juga bisa ini Pak, memperlancar doa. Oh iya, pasti itu. Jadi gini, itu yang tadi saya sampaikan belum utuh. Doa kalau pengen diijabah, ini karena kita kan lagi baca Bismillah dan Alhamdulillah. Sebenarnya guru-guru kita tuh ngajarin gini. Kalau kita pengen doa, mulai dengan Bismillah. Itu Bismillah itu di awal ya, khusus Bismillah di awal. Kullu amrin dibalin, setiap hal penting harus dimulai dengan Bismillah. Karena kalau enggak terpotong. Yang kedua, baca Alhamdulillah. Hamdalah. Yang ketiga baru sholawat. Nah, itu penggalan awal doa. Nah, bisa dibilang itu adalah kalau apa ya, pucuknya doa. Baru batangnya doa. Udah, Bapak pengen apapun di situ, mau pakai bahasa Arab, mau pakai bahasa Indonesia, terserah. Ya. Itu doa semuanya. Sebut yang menjadi hajat kita, yang menjadi kebutuhan kita, yang menjadi keinginan kita, semuanya kita sebut. Ya. Kemudian ketika kita ingin menutup doa kita, di situ tutup lagi dengan sholawat dulu. Baru close doanya dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Terakhir tetap hamdalah. Terakhir tetap hamdalah. Karena di sini khatimatul kulli du'ain mujabid. Alhamdulillah itu. Itu insyaallah karena banyak para habaib, para ulama bilang kalau ente mau doa ente selingin pakai selawat. Kalau ente mau doa baca alhamdulillah, terutama baca bismillah. Itu diantara doa-doa yang pengen koneksinya lebih cepat lah gitu. Ada juga yang nggak pakai bismillah, ada juga yang nggak pakai hamdalah. Bukan berarti nggak diterima juga gitu loh. Bukan berarti doa kita nggak diterima. Itu Ustaz Heru ya, alhamdulillahnya seperti itu. Makanya saya ngaji juga kita tutup nanti bareng-bareng dengan alhamdulillah. Ya. Jombang. Ya, siap, Sasan. Terkait bahasa Arab, ilmu dalam bahasa Arab, kan mungkin untuk pemberian sakal antara fathah, kasrah, dhammah itu akan mempengaruhi arti. Jelas. Terus Pada penutup sholawat, penutupan doa, kan barusan akhiri dengan sholawat dan closing dengan hamdalah. Sholawat penutup doa yang sering saya dengar, wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa barak atau wabarik. Wabarik. langsung saya jawab ya, wabarik. Siap. Wabarik wasallim. Wasallim ya. Wabarik wasallim. Bisa ada yang wabarok karena kita sebagai makmum pada saat kunut subuh ya kita namanya makmum amin aja nggak apa-apa. Ada juga yang nyebut wabaraka wasallam. Itu secara arti berbeda, tapi secara makna dalam konteks yang Pak Hasan tanyakan artinya masih sama. Salam itu artinya keberkatan, keselamatan. Kalau kita wabaraka dan mudah-mudahan keberkahan, wasallama dan salam. Tapi wabarik dan ya Allah berkahilah. Itu perintah, fi'il amr namanya. Wasallim dan sampaikanlah keberkatan. Karena kan kita minta doa ya Allah. Karena kita juga perintah ke Allah. Namanya ngemis, minta. Jadi katanya kalau fathah dengan fathah, kasrah dengan kasrah. Ya, wabaraka wasallam. Wabarik wasallim. Tapi saya sih nganjurin pakai kasroh. Wabarik wasallim. Tasliman katsira. Doa-doa yang ijabah wabarik wasallim. Itu yang pengen saya tegaskan sebenarnya bukan wabariknya. Sholawatnya itu sampai apa? Sholawat apa? Sholawat kan kalau dalam konteks sekarang banyak judulnya, bro. Ada sholawat Jibril, ada sholawat Nariyah, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman, sholawat. Terus ada sholawat Tibbil Qulub, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin Tibbil Qulub. Banyak macam jenis sholawat-sholawat. Intinya dalam sholawat itu sekurang-kurangnya sah untuk dikatakan sholawat ketika ada kata-kata sallallahu ala Muhammad, paling enggak itu, atau sholli ala Muhammad. Udah, itu sholawat.
Yang penting ada kata-kata sholla, sholli, dan kata-kata ala Muhammad. Itu paling pelit itu. Tapi udah sah sholawat. Paling pelit, saya katakan paling pelit. Karena ada orang yang dermawan sholawatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dah, itu udah dermawan pakai sayyidina. Ya, walaupun nanti jangan ada perdebatan ya. Katanya haram pakai sayyidina. Itu ntar bahasannya panjang lagi. Itu udah beda. Udah beda golongan takutnya ntar kalau nyebut sayyidina. Ya, tapi saya menghormati. Bagi yang nggak pakai sayyidina silahkan. Cuma masa saya manggil guru saya ustadz gitu loh, dengan penghormatan. Masa saya manggil Nabi sendiri dengan nama langsung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, sampaikanlah salawat kepada Muhammad. Minimal adalah pembeda, pemulia dengan kata-kata sayyidina. Ada memang dalil dari Nabi, la tusayyiduni, jangan kau pertuankan aku, jangan kau tuan-tuankan aku. Betul, Nabi ngomong kayak gitu, dalam hadis ada. Cuma konteksnya bukan buat ngelarang kita. Bukan buat ngelarang kita, tapi konteksnya itu adalah menjelaskan tentang ketawaduannya Nabi, kerendah hatiannya Nabi. Ketika di zaman dia masih di zaman Nabi masih hidup. Nah, sekarang kita menghargai beliau. Sekarang kita menghormati beliau. Kiasnya, analoginya, kita nggak manggil Jokowi kan? Misalnya datang presiden, Jok sini Jok. Oh, saya live nih, hilang ntar saya. Bisa hilang ini. Ini contoh ya, mohon maaf kalau Pak Presiden nonton live saya ini ya. Nggak sopan, minimal Pak Presiden yang saya hormati, izin Pak Presiden. Sama Presiden yang makhluk Allah aja kita masih memberikan penghormatan. Maka bagaimana dengan makhluk yang Allah ciptakan dan itu adalah makhluk terbaik? Maka lebih hak tentunya kita untuk memberikan penghormatan lebih. Makanya orang yang muhibbus sholawat, pecinta sholawat itu, sholawatnya berlapis-lapis Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma sholli wa sallim ala man khalaqtahu wa huwa khairul anam wa huwa khairul makhluk. Puji-puji terus Nabi Muhammad. Itu bagi orang yang sudah begitu terpaut dan terpatri hatinya dengan Nabi Muhammad SAW. Insya Allah doa kita kalau ada sholawatnya, terutama Bismillah dan Alhamdulillahnya, itu lebih cepat untuk diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harapan kita seperti itu. Alhamdulillah. Nah ini intinya baru bagian kecil dari kitab ini. Karena kemarin saya ada titipan, jangan panjang-panjang. Kita mau udah tua-tua semuanya. Takutnya masuk kuping kanan. Udah cek. Belum cek saya, belum cek. Saya secara bahasa ya, secara bahasa. Tapi secara ilmu, wow. Amin, alhamdulillah alamin. Jadi intinya Pak Heru sekali lagi, ini ngaji ini seru kan? Gak terasa. Intinya itu ngaji seperti ini. Makanya gini, saya selalu menganjurkan dimanapun, kalau kita pengen ngaji pakai kitab. Dan seperti ini dicatat. Ya, itu. Saya salut sama Pak Heru. Bapak catat, malah Bapak jadiin notulensi kan. Bapak share sebagiannya kan. Itu juga bagian dari share kebaikan. Share di grup. Saya selalu baca itu. Dakwah. Itu bagian dari dakwah. Mungkin beliau berkata, saya nggak punya ilmu, mungkin. Tapi mudah-mudahan ilmu yang saya dapatkan ini, saya catat dan saya share, jadi manfaat buat kita. Jadi kalau di-share lagi sama orang, ya jadi pahala buat Pak Heru. Ada orang yang nggak tahu, jadi setiap satu huruf yang Bapak tulis jadi pahala. Dia share lagi, jadi pahala lagi. Terus nyambung-nyambung. Begitu juga dosa. Ente nge-share TikTok. Nah itu. Yang jelek-jelek ya, apapun lah. Narasinya ilmu, narasinya kejelekan. Atau gambar-gambar provokasi, ngajak untuk itu kalau tidak di-share kan bersambung-sambung dosa-dosanya. Jadi jangan cuma pahala doang, pahala jariah, tapi dosa juga ada dosa jariah. Yang kita takutkan itu dosanya. Makanya jangan sampai dah kita nyebarin ilmu-ilmu yang jelek-jelek gitu. Lampung alhamdulillah hadir, Jombang hadir, Jawa Timur insyaallah. Tapi Ustadz, kebanyakan yang nyebut sholli ala Muhammad. Boleh Putri, mau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh. Kalau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, artinya gini, Allahumma ya Allah sholli, sampaikanlah sholawat ala Sayyidina, kepada penghulu kami, Nabi Muhammad. Ada yang nanya di Instagram.
Salam dari Aceh Tengku. Salam apa haba gure kamu yang di Aceh. Nyo kitab yang tanya buit di Aceh nyo mandum yang lu tu buit you know. Kiban haba groh jit. Salam dari Binjai Ustaz. Nojok orang pisang Pak. Salam dari Binjai. Ya, siap. Alhamdulillah dari Binjai, apa kabar? Karena saya pernah ke Binjai juga. Saya dapat salam dari orang Binjai, saya sampaikan ke orang Belawan ketawa malah. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, kembali ke konteks. Ngaji kitab enaknya apa? Ada ilmu baru selalu yang akan kita dapatkan. Kalau nggak pakai kitab, ngulang. Kemarin udah disampaikan sama Ustadz yang ini. Kemarin udah disampaikan sama Ustadz yang ini. Kalau orang yang kayak Ustadz Heru rajin dan istiqomah, pasti ya mungkin nggak bosan, nggak akan ada kata rugi. Tapi kita pengen lah dapat hal baru yang berbeda. Nah, kitab menawarkan itu. Makanya saya kenapa lebih suka untuk pakai kitab. Fokus. Mungkin next nanti kita bisa aja buka kitab akidahnya. Atau kita bisa aja buka kitab akhlak untuk belajar tentang akhlak. Atau mau kitab Nahwu Shorof, hayo, cuma pusing saya yakin. Ini untuk baca kitab ini kan bahasa Arab, Ustaz. Minimal harus ada 2 ilmu dasar untuk baca kitab ini. Pertama ilmu Nahwu, yang kedua ilmu Shorof, paling dasar. Paling dasar itu 2 ini. Masalahnya bukan soal ilmu Nahwu dan ilmu Shorofnya. Untuk mempelajari ilmu Nahwu dan untuk mempelajari ilmu Shorof, ini 5-6 tahun juga kagak cukup waktunya. Setiap hari loh ya. Setiap hari kita ngaji ilmu Nahwu dan Shorof, belum tentu cukup. Itu baru belajar ilmu alatnya doang untuk baca kitab. Bagaimana dengan baca isi kitabnya? Beda lagi. Orang yang udah paham Nahwu Shorof pun belum tentu bisa ngerti isi kitabnya. Kalau ditanya terjemahan nih, saya punya Pak nih. Terjemahan Fathul Qorib, teman-teman lihat. Tapi waktu di pesantren dulu, di Dayah namanya kalau di Aceh itu. Kalau ada santri ketahuan bawa terjemahan, disuruh bakar kitabnya. Mohon maaf, bukan untuk menjelekan isi kitab ini. Bukan untuk menjelekan isi kitab ini. Penulisnya ini luar biasa. Udah menerjemahkan. Tapi kenapa tujuan dibakar? Takutnya nanti dia hanya memahami arti dari kitab itu dan penjelasannya dia nggak paham. Dan yang kedua, dia nggak bisa menggali fawaid bahasa yang ada di dalam ibarat setiap kitab. Dan kalau kita mau ngaji dari aspek bahasa, dari aspek balaghah, dari aspek, saya jamin Pak, ini tidur 1,5 jam nggak cukup kita duduk di sini. Sampai jam 12 juga nggak cukup. Saya kalau di Aceh ngajinya itu saya dari mulai ba'da Isya jam 8, kelarnya itu setengah 12. Setengah 12 itu bukan waktu untuk tidur, tapi istirahat sebentar. Nanti kita belajar masing-masing sendiri dengan pembimbing masing-masing. Kita cari sendiri gurunya itu. Yang penting jangan ada yang di kamar. Sampai jam 12. Itu udah belajar non formal. Dan itu yang saya manfaatkan untuk ngulang kaji semuanya. Yang nggak saya pahami di kelas, saya tanyakan sama temen yang udah ngaji, yang udah duluan belajar sama ustaz-ustaz. Alhamdulillah. Ya, dengan cara seperti itu kita digojlok untuk memahami isi dalam kitab kuning. Gitu. Ya, ini ada lagi Ustaz Fajrul, ada yang pengen dikritik saya berharap kritik. Don, ada yang mau di-sharing? Gak apa-apa Don, mau ada unek-unek nih. Belum sih. Gimana? Ya, ini fikih tapi kita belum masuk, baru mau muqaddimah. Ya. Gak kerasa ya. Saking ngedengerinnya konsen gitu ya, nggak ngeliat ini udah jam segini aja kan? 10 ya, padahal tadi kita mulai jam 8 ya. Kemarin saya sama Pak RT itu ngobrol sampai jam 2:30. Dari jam Ngobrolin ini dari jam 11:30-an. Oh, pulang dari rumah gua kan? Bukan, sebelumnya waktu pertama kali pengen ngobrol itu soal ngaji kitab malam ini. Dan itu ada tamu beliau. Dan kita di situ bukan ngaji tapi ngobrolin fikih. Segala hal tentang fikih. Intinya apa, ini kita ingin mempelajari apa yang selama ini kita lakukan bener apa enggak sih. Orang banyak yang setiap hari sholat tapi ternyata sholatnya nggak sah. Mungkin karena ketidaktahuannya Allah masih maafkan. Tapi bukan berarti dia terus menerus dalam keadaan tidak tahu. Itu diskusi tentang itu semuanya. Nggak usah jauh-jauh lah. Fatihah aja ya. Iya. Lewat dikit aja. Nah, nggak sah sholat. itu dia. Satu ayat kelewat.
Atau ente sholat Don? Alhamdulillah Rabbil iya langsung langsung iya kan langsung Ente sholat, ente jadi makmum, ada imam di depan, pas lagi ruku pak, punggungnya mohon maaf kelihatan nongol karena baju kaosnya sempit. Sah nggak tuh sholatnya? Nah itu dia hal yang sering kita saksikan sehari-hari gitu. Makanya gunanya baju gamis. Biasanya kan ada rosol kalau sholat itu. Nah itu gue bisa pakai atau mahasiswa suka sholat di masjid pakai kaos begitu sujud Bukan pada terana dalamnya. belayar. apaan tuh Selengan sholat bikin nggak konsen aja itu Kalau uang gopek cukup itu. Gesek langsung gitu. Ya kan? banyak itu banyak. iya makanya sejak tahu dalil itu saya selalu pakai ini pak, jadi kalau sholat ketutup sampai ke pantat Minimal ada jas. Kalau udah panjang mah nggak apa-apa, udah baju. Tapi kadang-kadang saya juga ada orang lapangan kerjanya ya. Artinya saya kadang tanpa sadar karena ikut temen kaos saya pakai kaos dulu kesana. Makanya kadang-kadang saya juga mau nanya juga aku mulai di sini ya. Karena soalnya saya suka benerin baju gitu. Batal nggak tuh kira-kira soalnya? Karena itu kan artinya tidak ada yang mengatakan mengerjakan suatu gerakan di luar kerjaan sholat itu batal artinya. Nanti akan ada pembahasan. Bisa kasih bocoran dulu. Di antara yang membatalkan sholat itu adalah tidak terpenuhinya syarat dalam sholat. Syarat dan rukun itu berbeda. Kalau syarat sebelum kita sholat atau di luar sholat. Misalnya apa? Wudu. Itu nggak boleh disebut rukun. Itu harus syarat. Karena belum masuk sholat. Wudu itu belum sholat kan? Itu makanya disebut syarat. Kemudian lagi syarat sah sholat satrul aurah, tutup aurat. Permasalahannya mana batas aurat? Nah tuh Pak Zainal, batas aurat lah perempuan seluruh tubuh terkecuali muka dan kedua telapak tangan. Batas aurat laki-laki ma baina surrati war rukbah, antara pusat dan lutut. Lihat punggung ini. Apakah punggungnya sudah di bawah pusat apa belum? Cuma kalau konteks kaos pendek, super yakin saya pasti di bawah pusat. Tarik ya. Ketarik Gerakannya. Jadi sholatnya otomatis batal. Selesaikan, nggak usah wudhu lagi. Wudhunya masih sah. Cari baju yang lebih panjang, pakai. Sholat lagi, ulang lagi sholatnya. Ya udah nggak sah. Yang lebih, yang itu secara fikih. Nanti ada secara adabnya. Kita jangan langsung protes. Kita jadi makmum nih. Sami Allahu liman hamidah. Pas sami Allahu liman hamidah, oh baru nyadar ternyata bolong. Bajunya angkat ke atas. Kita jangan langsung membatalkan sholat. Tapi tugas kita pada saat itu adalah niat infiraq, niat berpisah dari imam. Terus di situ adab pertama. Oh, itu kewajiban pertama. Kemudian adab yang keduanya, tetap kita ikuti gerakan dia. Tapi hati kita sudah tidak lagi sebagai makmum dia. Apa tujuannya? Untuk menghormati dia. Supaya jangan memalu-maluin dia juga. Kesian. Ntar orang ngelihat kita kok jamaah gini amat. Nah, jadi fitnah lagi nanti. Ada orang yang nggak suka sama Islam dijadiin, oh ternyata jamaahnya aja nggak kompak kok. Terjadi viral. Jadi itu kita tetap ikuti gerakan dia. Dia sujud kita sujud, tapi sujud dia sama sujud kita masing-masing. Kita nggak niat jamaah lagi. Bapak harus putus niatnya langsung. Cara putus itu. Udah niat dalam hati. Udah dalam hati kita berkata, azamkan saya putus sholat. Nggak usah diucap ya Pak ya. Dalam hati aja. Saya sholat sendiri. Dan saya putuskan dari jamaah imam. Karena kalau Bapak pertahankan, Bapak nggak sah. Sholat Bapak juga ikut-ikutan nggak sah. Karena Bapak bermakmum, berimam dengan imam yang tidak sah. Maka kita sebagai makmum juga nggak sah. Karena tugas imam itu berat. Yang kurang-kurang dari makmum, semua bakal dihandle dan di cover ke imam. Kalau imamnya kurang, siapa yang handle? Gitu? Nah, kalau imamnya kurang, makanya kan imam nggak boleh kalau nggak diridhoi sama penduduk dari kampung itu sendiri. Karena kita udah harus tahu. Hatta Syekh Ammar sekalipun atau Syekh yang lain datang ke tempat kita,
Kalau kita nggak kenal siapa dia, kalau kita nggak tahu siapa dia, walaupun dia imam besar, tapi kalau masyarakatnya nggak tahu, nggak boleh dia jadi imam. Dan dosa kalau dia nerobos imamnya langsung. Tetap dia harus bermakmum dengan orang yang sudah, kecuali kalau masyarakat sudah kenal. Ini ustadz yang bakal ceramah ntar malam, beliau udah sampai duluan. Gimana kalau beliau kita jadikan imam? Oh, itu nggak masalah, kayak gitu. Itu sah. Iya, takutnya beda mazhab ya. Takutnya beda mazhab. Kita pakai kunut, ternyata imam kita nggak kunut. Iya. Ya kan? Bagi yang kunut ada yang kurang, harus sujud sahwi nanti. Bagi yang nggak kunut mah enak. Itu dibahas dalam kitab fikih tentang perbedaan mazhab dalam berimam. Cuma nanti di kitab ahkam sholat. Enggak, itu yang tadi saya berikan masalah sholat ini, itu hanya contoh. Iya. Tapi banyak itu. Tapi banyak. Bahwa sehari-hari itulah kita kenapa butuh sekali ilmu fikih. Karena fikih ini, Pak Jenal, bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Iya. Kewajiban yang dibebankan setiap individu. Kalau fardu kifayah, Sebagian ada. sebagian Perwakilan. satu orang melakukan, yang sebagian lain gugur dosanya. Contohnya hafiz Quran. Jangan sampailah dalam satu Bogor ini nggak ada hafiznya sama sekali. Contoh nimba ilmu agama, jangan sampai dalam satu kampung ini nggak ada orang alim-alimnya pisan sama sekali. Sehingga ketika ada masalah, ke siapa mereka harus bertanya. Kalau ada yang meninggal, bagaimana tajhiz jenazahnya? Ketika ngurus permasalahan perceraian, pernikahan, siapa yang akan menyelesaikan itu? Perlu orang alim di situ. Itu fardu kifayah. Ilmu dunia juga sama. Ada yang sifatnya bisa menjadi wajib. Jangan sampai dalam satu kampung juga nggak ada dokter pisan, Pak. Kalau sakit orang alim itu siapa ntar berobat? Makanya Imam Syafi'i bilang, Anda harus siap bodoh kalau Anda tidak taat dengan guru. Dan Anda juga harus siap sakit kalau Anda tidak taat dengan dokter. Itu. Jadi indahnya agama ini menyandingkan segala ilmu yang ada kaitannya dengan syariat dan kemaslahatan umat manusia, bisa saya bilang itu adalah ilmu syar'i. Sekalipun itu tentang ilmu persampahan. Mohon maaf. Jika dengan sampah itu ternyata dia mempelajari ilmu, bisa mengurai sampah, bisa mengurai sampah organik, non organik, sehingga semua bisa termanfaatkan dengan baik, dan ilmu itu dia share dan ternyata bermanfaat untuk mengurai kejelekan-kejelekan dalam lingkungan, itu juga bernilai ibadah, itu juga ilmu syar'i buat saya. Artinya nggak melulu soal fikih juga, dalam hal dunia juga harus ada yang menguasai itu juga. Ya. Itu fardu kifayah. 1-2 orang cukup. Cuma yang banyak kita pelajari di sini ini fardu ain. Kalau kita nggak pelajarin, habis kita. Terus kalau ini ada sering kita dengan alim ulama itu apa sih? Alim ulama, alim, kata-kata itu ya. Bapak ingin bertanya maksud kata-kata alim ulama itu apa sih gitu? Iya, kan? Kenapa nggak disebut alim aja gitu? Atau ulama. kenapa nggak disebut ulama aja gitu? Alim artinya satu orang yang alim. Alim satu orang yang alim. Tapi ulama banyak orang yang alim. Ketika seseorang memberikan sambutan, itu artinya berarti di situ banyak ulama-ulamanya, banyak ustadz-ustadznya. Yang terhormat para alim ulama. Atau nggak salah ya? Nggak salah. Nggak salah. Mantap. Alim menghormati secara individual, ulama menghormati secara kolektif. Ya, semuanya. Bisa satu lagi, ini sih kebiasaan pribadi aja. Iya. Saya memang kalau bahasa keluarga saya benar-benarnya ya kalau lagi puasa doang gitu lah istilahnya, tertib waktunya gitu kan. Karena yang tempat harus bangun, misalkan harus sholat subuh siang. Setelah bulan puasa kembali sore normal kacau jadi. Berarti dalam puasa ketika rajin nggak normal gitu ya? Jadi gitu. Yang kebiasaan saya lakukan memang apa ya? Ya ibu, ya artinya udah rutin lah. Saya sering banget telat bangun, harus subuh ya. Walaupun dengerin aja begitu kan. Aja dengerin cakap aja udah dengerin aja, tidur lagi gitu kan. Terus begitu bangun, ayo lu 5:30. Wah, sering ngomongin sholat subuh. Saya sering terlambat. Apalagi kalau dari ceramah waktu subuh kan jam 5:30, gue sekali lewat. Karena jam 6 kadang-kadang udah keterangan, gue nggak sholat berdosa, udah sampai 7:30. Soalnya misalnya saya ilmunya kan kayak kolan gitu, saya jadi kodoan aja dah. Saya usulnya soal padu kodoan gitu aja kan. Nggak ada lagi itu kodoan. Kodoan lagi betul. Udah soal aja. Hati kan jadi nggak ini juga sih. Nggak nyaman gitu. Nggak nyaman, besok
pengen lihat gua habis gua sholat pagi. Tapi emang begitu aja kebiasaan. Sebelum azan gua azan kayak tarawih ini. Azan denger enak banget azan dia. Itu lagi gitu kan. Dan itu akhirnya di rutinnya rasa terakhir anaknya. Malah anak ya, ingetin ya. Artinya ya maksudnya kalau saya tuh kalau saat sekarang ini apa setengah 6 atau jam berapa sih kok saya nggak kurang paham cara betulnya dari mana sih gitu kan masih gelap atau mendung kan gitu. Oh, maksud Bapak itu lebih ke waktu sholat. Waktu sholatnya sama apa Dihitungnya. cara itu betul nggak gitu saya kita kesiangan, kesiangan misalnya gimana sih cara tepatnya yang subuh kan dulu punya Rasul pernah juga kesiangan kan. Nah mungkin tata caranya ketika kita kesiangan nih. Ya udah langsung sholat. Langsung. Ya. Kalau, ya oke. Kalau Nabi ngejelasin, kalau Anda lupa sholat atau ketiduran, ya, dan begitu teringat langsung sholat. Pertanyaannya, ingatnya kapan? Masih dalam waktu sholatnya atau udah lewat? Nah, Ya, itu tadi Bapak udah jelaskan. Kalau kita masih dalam waktu sholat, adaan lillahi ta'ala. Walaupun ternyata di tengah-tengah sholat masuk ajan waktu sholat berikutnya. Misalnya subuh, syuruk katakan jam 5:30. Bapak sholat masih ada waktu subuh tuh jam 5:29. 1 menit lagi kan otomatis kan udah habis waktu sholat subuh, tetap adaan. Adapun nanti kelar itu nggak masalah, lanjut aja. Tapi kalau Bapak udah yakin bahwa waktu subuh ini udah habis atau waktu maghrib ini udah lewat, ya udah Bapak sholat dulu. Tapi sholatnya dengan niat qodoan, ngobo, dan ini tetap berdosa kalau kita sengaja meninggalkannya. Tapi kalau kita tidur dan tidurnya itu adalah tidur yang syar'i, kita nggak berdosa. Tapi kalau tidur kayak tadi itu tetap dosa. Udah sadar tarif kan, itu kan kenapa saya kan sering ngedengar ini kan 25 menit sebelum itu udah diingetin sama merbot ya kan, sama bahwa waktu subuh tinggal sekian menit lagi. 10 menit sebelum baru mulai tarhim. Assalatu wassalamu alaik ya kan. Itu kan kode buat jamaah biar siap-siap semua. Itu. Dan memang Pak Zainal, Nabi kalau nggak dipaksa sama malaikat itu nggak bisa baca Iqra. Nabi kalau nggak dipaksa sama malaikat nggak bisa baca Iqra. Makanya Iqra kata malaikat pas pertama kali wahyu turun. Ma Nabi qari, saya nggak bisa baca. Dipaksa lagi sama malaikat, Iqra baca. Ma Nabi qari, saya nggak bisa baca. Paksa lagi, Iqra baca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Dibaca terus. Andai Nabi kekeh, udah apa? Jangan paksa-paksa aku deh gitu. Aku nggak suka dipaksa misalnya kayak gitu. Gak ada paksa dalam agama. Apalagi dalil-dalilnya itu dikeluarin. Andai Nabi nggak nerima paksaan, Gak ada Islam ya. nggak ada Islam, nggak ada kita semua di sini. Artinya apa? Pintu paksa itu emang harus diketok, Pak. Benar paksa itu. Kalau memaksakan, Allah memaksakan wayana itu doa-doa. Artinya apa? Paksa tuh harus. Memaksa terutama memaksa diri kita sendiri. Ini juga buat saya yang bicara. Memaksa kita untuk berbuat baik, untuk menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang menjadi tugas utama kita. Itu harus tuh. Jangan sampai hal-hal yang kita anggap biasa seolah-olah jadi dibenarkan. Efeknya normal lagi. Dikatakan istri normal lagi kalau kayak gitu. Berarti tugas kita bagaimana menjadikan semuanya supaya tidak normal. Ya artinya Makanya pengen kembali kayak yang semestinya gitu. makanya Pak Jenal ada abdun robbaniyun, ada abdun ramadhaniyun. Itu ada dua istilah tuh. Ada hamba yang rabbani, ada hamba yang ramadhani. Hamba yang ramadhani sorry donnya namanya Doni Abri Ramadhani bukan nama ente nih, sorry bro. Hamba Ramadhani itu adalah orang-orang yang hanya rajin beribadah ketika di bulan suci Ramadan. Ketika sudah di luar Ramadan, dia kembali biasa lagi, malas ibadah lagi. Itu namanya hamba Ramadan. Tapi yang lebih baik adalah mereka yang menjadikan luar Ramadan lebih daripada bulan Ramadan. Tuh.
Karena kan Ramadan kan charger, Pak. Charger bukan buat charger pas Ramadan, tapi charger pas di luar Ramadan. Dicasnya di Ramadan. Itu hakikat sebenarnya. Nah, hamba-hamba yang seperti itulah tadi disebut Abdun Robbani. Hamba yang Robbani. Kita pengennya jadi yang Robbani, bukan yang Ramadhani. Kalau jangan Ramadan mah jadi Ramadan mah jadi kayak gini. Channel tip untuk supaya nggak ngantuk waktu sholat subuh, bangun langsung tidur, bangun langsung mandi, seger nggak akan ngantuk lagi. Bangun langsung mandi. Kalau lagi bener, kalau ya pakai empong gitu. memang rezekinya apa ya, saya rasa itu rezekinya pas habis subuh nggak tidur lagi sampai 8, rezekinya beda itu, benar-benar dijabah tuh benar-benar. Kalau tanya itu Ustadz Hero tuh, tapi itu jadi ilmu juga itu. Karena gini, saya pernah baca di hadis, orang kalau tidur itu ada 3 ikatan belenggu, makanya marah-marah baik itu kan setan ngikat 3 belenggu. Belenggu yang pertama bisa dilepas ketika kita baca doa pas bangun tidur. Alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Masih ngantuk lagi kan? Lepasin ikatannya dengan ikatan yang kedua, wudu atau mandi lebih wajib lagi. Ya kalau emang kita lagi hadas besar ya mandi besar. Tapi kalau kita masih ada yang jomblo ya. Komo etamanya malam Jumat subuh. Terus itu wudu ya Pak. Yang ketiga bawa sholat. Habis itu ikatannya. Setan udah pasrah, putus asa yang pertama tuh. Itu hadis tuh. Udah nyerah, putus asa yang pertama Pak. Terus ada yang kedua, ada. Apa itu yang kedua? Wah, pas lagi sholat. Dibikin bayang-bayang kita kemana-mana. Nggak ngantuk. Iya, nggak ngantuk, tapi otak kita kemana-mana. Iya. Allahu Akbar. Ya doh, hari ini ada tugas lagi dari si bos gini. Gimana? Itu setan semua itu. Semuanya dia ngasih gimana caranya supaya kita lost gitu. Itu ya emang itu tugas kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan musuh yang nyata ya harus kita lawan Pak. Di surah Yasin gitu. Iya. Kadang-kadang Cara yang mengingatkan doakan. lawan bangun kecil. Ini nama Iya. juga Tidur lagi. Cuma bener aja. Tapi memang beda loh rasanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus waktu habis kencing lagi azan lagi waktu subuh dulu sebentar 2 menit itu langsung begitu rasanya selimut banget. Iya benar. Kayak bener itu emang kayak cair banget tugasnya gitu. Emang ya tidur nggak penyakit santri Pak itu. Santri kalau tidur abis subuh tuh enak banget kayaknya, bener dah. Kalau misalnya saya bener kalau mau subuh jangan 5 menit dulu tidur pernah bentar gitu kan. Kenikmatan. Itu asik banget kaki ketasaan banget kena selipan. Mata aja enak ules-ules gitu. Ternyata memang begitu. Sebagian santri di pesantren itu ada yang ngejadiin salah satu hukumannya itu tidur habis subuh. Dia sholat subuh, dia jamaah. Tapi ketika tidur habis subuh, siap-siap aja ntar malamnya dipanggil sama mahkamah namanya. Bagian hukuman-hukuman yang langgar-langgar dalam satu hari itu dipanggil malamnya. Yang buang sampah sembarangan ketahuan, yang makan sambil berdiri ketahuan, ya kan? Terus yang ngomong pakai bahasa Indonesia, nggak bahasa Arab atau bahasa Inggris ketahuan, yang tidur subuh ketahuan. Itu kena semua itu. Nanti berapa tahun di pesantren? 2 tahun 6 bulan 2 tahun 6 bulan di pesantren di Banten. Banten. Salah apa modern? Ada kan? Yesus kayak gitu kan? Iya. Pernah nggak kena? Pernah. Nah itu. Apa aja kesalahannya? Sering semuanya. Misal, sholat jamaah ketinggalan 1 rakaat kena. Iya. Nggak bangun subuh. Nggak bangun subuh, apalagi kalau itu mah. Saya pernah Pak sama Buya Rozi, tahu Buya Rozi? Ya yang viral tuh, Buya Rozi. Arazi. Iya Buya Rozi. Siapa tahu sama beliau? Yang lulusan Arab itu ya, Mesir. Bukan, beliau Darussunnah. Belum bukan. Saya sama beliau nggak pernah ke Arab sama sekali. Pernah ke Arab, tapi bukan lulusan pendidikan di Arab. Kita sama-sama ngaji di Indonesia. Saya pernah nggak ngaji sekali, tiduran sama Pak. Ngantuk banget kan, tidur jam 12 lebih. Ternyata santri teman sekamar bikin prank. Itu jangan bangunin. Bener bangun-bangun saya jam 6. Astagfirullahaladzim, saya udah langsung sholat. Mau masuk kelas sudah doa penutup. Akhirnya di pertemuan berikutnya dipanggil. Aina Fikri, mana Fikri? Ana ya Ustaz. Buya Rozi itu. Ana ya Ustaz. Fikri, anta ghaib fi hadzal
fil yaum kata Fikri, kamu absen ya pada malam ini. Limada ya Fikri? Aina anta? Kenapa Fikri? Kamu di mana? Afwan ya Ustaz, ghalabani an-naum. Maaf Ustaz, kurang kasarean. Anta mawjud bil ma'ad? Kamu ada di pesantren? Mawjud Ustaz. Khalas. Fikri, ihfaz hadis 40 20 hadis. Pakai bahasa Arab kan, enggak boleh bahasa di pesantren. Saya terjemahin. Kamu hafalkan 20 hadis 40 dari hadis yang pertama sampai hadis ke-20. Pertemuan saya minggu depan kamu store di depan semua santri. Udah akhirnya saya laksanakan dengan sepenuh hati itu kan. Udah saya store di depan semua santri. Sebelum minggu depan, sebelum kita mulai, sebelum buka kitab beliau, "Aina Fikri? Mana Fikri?" "Ana ya Ustaz." "Taqaddam." "Maju." Udah. Bismillah. Beliau saya kasih kitabnya. Saya baca satu-satu. Alhamdulillah. Teman saya satu lagi ketiduran juga. Dia nggak bisa. Double lagi hukumannya. Tapi ternyata itu kan takdik, mendidik juga. Tapi itu cara untuk memaksa kita. Berkah tiduran nanti ya 20 hadisnya. Ya kan? Kalau ada berkahnya tidur kan? Iya, benar. Makanya pas kemarin ketemu Buya Rozi di Pagentongan, ini murid nakal saya ini. Alhamdulillah didoain sama beliau juga. Alhamdulillah. Itu tapi intinya paksa ya Pak. Paksain, ya saya juga masih paksain. Harus. Tergantung kekuatan gua mata. Mas suruh ini bantu bangunin istri. Bisa mana lu pasti. Gue aku bilang aku mau mas gue lu kau. Kalian bangun. Uji belum lewat. Gua soal terang bener aku baru nih. Bukan sebagai dosa. Dosa itu kan dari bulu kapal pojokan. Kamu pagi-pagi biar kesana kenapa? Sama tuh anak pernah tuh waktu itu, jam 8 malah, jam 8. Jadi enggak, istri lagi haid, ya kan dia tidur tidur. Kan biasanya bangun pagi anak juga kan tadi tidur jam 2 apa. Baru-baru ini sebulan lalu saya bangun jam 8 kan, rasanya. Anak apa mau ada makasih. Ini ada yang nanya nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau tanya, kalau ada keluarga kita yang lagi sakit dan itu sakitnya kurang wajar, itu kita baca surat apa ya di Al-Quran ya? Waduh. Air kursi. Ada banyak sih macam guru yang pernah saya pelajari. Kang Endang Sofian, macam guru yang pernah saya pelajari beda-beda jenisnya. Cuma saya sendiri sering kalau misalnya ada yang kurang wajar, sebaiknya kalau misalnya ada ustadz di sana yang bisa ruqyah ya. Kalau ada ustadz yang bisa ruqyah, kalau dia bisa baca sendiri ya dia baca sendiri, lebih baik. Ruqyah dalam diri sendiri itu lebih baik daripada diruqyah oleh orang lain kalau dia bisa. Sekali lagi saya ulang, ruqyah diri sendiri itu lebih baik daripada diruqyah oleh orang lain kalau dia bisa. Tapi kalau nggak bisa ya dia minta bantuan ustadz lain untuk dibimbing bacaan-bacaan. Cuma bacaan-bacaan yang populer diantaranya yang pertama baca bismillah dulu ya. Kemudian yang kedua baca alhamdulillah, terus sholawat, ya, terus baca ayat kursi boleh, baca ayat kursi di situ. Kalau saya diajarin ayat wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa yamsaska bikhair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu artinya itu ayatnya. Artinya jika Allah memberikanmu musibah kejelekan, maka dialah yang bisa mengangkat kejelekan tersebut. Dan jika engkau diberikan kebaikan, maka dia maha kuasa atas segala sesuatu. Terus nanti baca lagi doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Terus nanti baca lagi doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Baru tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tiup dah tuh kupingnya. Niat tiupan itu melepas, usir setan yang memang bersarang di dalam dirinya, insya Allah hilang. Kalau dia tidak dalam keadaan kesurupan. Tapi kalau dalam keadaan kesurupan, jangan lupa ditambahin azan di telinga kanannya. Ya, kalau kesurupan dan pasti setan panas. Berkali-kali saya nanganin orang kesurupan kayak gitu. Pas di azanin, nanti kalau kita ada yang kesurupan jangan kabur, azanin langsung panas pasti dia. Azan aja Pak. Azan aja nggak pakai kumat ya? Nggak usah, azan aja. Nanti ada babal azan dan iqomah. Bab azan iqomah di kitab ini ada. Azan itu banyak disunahin. Bukan cuma azan itu bukan penanda waktu sholat saja. Waktu ada angin kencang, waktu ada gempa bumi, waktu ada kebakaran, ya, waktu ada orang kesurupan.
waktu ada hal-hal yang genting itu azan tuh nggak apa-apa. Nanti tinggal lihat konteksnya aja, azannya azan bisa pakai mic ya pakai mic, kalau nggak pakai mic supaya karena musibahnya lokal misalnya ya udah ya aja. Kayak di Petobo tuh, Sulawesi tuh yang tanah tenggelam. Saya udah pernah Pak, semua desa titik yang tenggelam saya kunjungin. Itu ketika lagi itu diazanin tuh sama orang-orang yang alim. Tanah kan gerak Pak, rumah di sini. Pas habis musibah rumah udah geser 360 meter ke sana, rumah ini. Dan semua yang ada di sini tenggelam semuanya dan mayatnya ngumpul di satu titik di sana semua. Nah itu ketika lagi itu diajarin tuh, ada yang azan. Banyak yang selamat di bawah masjid. Dan orang-orang yang selamat itu yang ikut ngaji sama saya waktu di Sulawesi itu, di Makassar, di Palu ya. Itu ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Kemudian assalamualaikum Ustaz, seringkali diberi ujian sama Allah yang menguras air mata dan hati. Tapi Allah sebagai cabaran, tapi Allah beri ujian itu alhamdulillah. Ini curhat ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah selalu istiqomahkan kita. Kita tutup doa dulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan liman hamdan syakiran hamdan yafi ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim fa'fu 'anna ya rahim fa'fu 'amma ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa li jaddina wa li jaddatina wa li 'amina wa li 'ammatina ولمن له أكون علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا كافي المحمد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وتعلمنا ودراستنا وعلومنا وتمم تقصيرنا يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mangga yang Pak Heru silakan. Istirahat. Saya menyantai dulu. Makasih. Jazakumullah khairan katsir. Udah ngantuk ya? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamar mandi. Di tandaan tuh ya. Bapak tuh. Nanti lupa saya. Hasan on ya. Syukron ya. Afwan. Jazakumullah khairan. Di mana sih? Parung. Deket. Sudah 30 menit lah. Rugi insyaallah. Parung. Asli. Saya orang Parung. Parung mana? Kamu Parung. Depan Polsek Parung. Polsek Parung. Setdam. Itu pasar dong. Ya. Itu belakang polsek, belakang masjid pas. Pernah ke rumah saya semuanya ini pas nikahan juga datang. Kayak di pinggir jalan. Masjid gede. Iya belakangnya. Depan Ramayana Parung. Iya benar. Belakang pas belakang masjid. Depan Ramayana Parung pas sebelah masjid. Itu masjid. Di situ. Saya suka waktu kerja di situ ya, sholat di situ mulu. Kerja di mana? Kerja di mana? Pamulang. Oh, lewat. Jalan. Alhamdulillah. Nuhun Pak Jena. Jazakumullah punten ya. Jazakumullah. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Terima kasih semua doa teman-teman semua, minta doanya untuk salah satu keluarga saya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih live ini teman-teman. Mungkin nggak semuanya bisa saya jawab, saya baca, tapi tadi yang udah bertanya semuanya saya jawab. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di DM, kalau bisa saya jawab. Nanti kalau nggak bisa saya jawab, saya jadiin PR dulu. Jazakumullah khairan katsir. Ini saya simpan, kalau di-share alhamdulillah, mudah-mudahan bermakna dan bermanfaat. Saya pamit undur diri dari live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.